Pemurnian Ki terkuat, episode 521-530. Bab 521, merencanakan. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, Gao yang duduk di hadapan Fang Yu. Melalui kejadian ini, saya pikir asosiasi seni bela diri harus memahami di mana kekurangannya. Gao yang memandang Zhao Jidao dan berkata, Gao yang lahir di grup Xuanwu, meskipun di permukaan, grup Xuanwu adalah grup di Asosiasi Budo Beijing. Namun nyatanya, grup Xuanwu dan 3 grup lainnya bersifat independen. Bahkan bisa dikatakan mereka satu tingkat lebih tinggi dari Asosiasi Budo Beijing. Ini juga alasan mengapa Zhao Jidao menghormati Gao Yang dan prajurit lain dari kelompok Xuanwu. Mendengar kata-kata Gao Yang, ekspresi Zhao Jidao berubah. Lalu dia mengangguk lagi dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Sekarang setelah Anda mengerti, mohon minta Ketua Zhao menjelaskan apa yang Anda katakan. Gao yang bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Zhao Jidao membeku, tapi bagaimanapun juga dia telah berada di posisi senior selama bertahun-tahun, dan berkata, saya akan memperkuat hubungan saya dengan dunia seni bela diri Huaibei dan secara aktif mencari kerja sama dengan keluarga besar seni bela diri. Jika kita menghadapi insiden seperti itu di masa depan, kita bisa mendapatkan bantuan yang kuat. Mencari kerja sama, Gao yang sedikit mengernyit dan berkata, kapan saja, permintaan dari Asosiasi Budo bukanlah permintaan. Selama Asosiasi Budo mengeluarkan perintah, keluarga seni bela diri ini harus membantu. Setelah menghabiskan 2 hari di Asosiasi Budo Huaibei, Gao yang cukup bingung. Huaibei adalah salah satu dari 4 wilayah teratas dalam perkembangan seni bela diri Tiongkok. Mengapa kekuatan asosiasi seni bela diri begitu lemah? Setelah itu, dia mengetahui bahwa sebagian besar petarung terkuat enggan bergabung dengan asosiasi seni bela diri, dan lebih bersedia menjadi pengawal atau penjaga raksasa duniawi, dan mereka bisa mendapatkan imbalan yang sangat besar. Ini terkait dengan operasional asosiasi Budo Beijing, jadi saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Namun, keluarga besar seni bela diri di Huaibei, dihadapkan pada insiden besar seperti pejuang yang kejam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Gao yang sangat bingung. Di ibu kota, Asosiasi Budo mengeluarkan perintah, dan keluarga besar seni bela diri akan segera mengikuti. Tidak ada yang berani menentang perintah tersebut secara terbuka. Namun di Huaibei, statusnya tampaknya terbalik. Keluarga besar seni bela diri tidak takut dengan Asosiasi Seni Bela Diri, dan mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Menghadapi pertanyaan Gao Yang, Zhao Jidao juga kesulitan mengatakannya. Situasi di dunia seni bela diri Huaibei adalah seperti ini, dan dia tidak dapat menahannya. Kekuatan gabungan dari keluarga seni bela diri jauh melebihi asosiasi Huaibei Budo. Tuan Gao, saya mengerti maksud Anda, tapi Zhao Jidao ingin menjelaskan, jika keluarga seni bela diri terlalu kuat, Anda dapat mendukung sekte seni bela diri utama dan secara bertahap membiarkan kekuatan mereka saling menjaga dan menyeimbangkan. Seiring waktu, status asosiasi seni bela diri Anda akan menjadi menonjol. Fang Yu berkata saat ini, Tuan Fang benar, karena keluarga besar terlalu kuat, Anda harus menemukan cara untuk melemahkan mereka. Kalau tidak, di mana aturannya? Gao yang mengerutkan kening, saya mengerti, saat saya kembali kali ini, saya akan segera melanjutkan. Zhao Jidao berkata, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, berkata, hanya saja, sekarang semua sekte besar telah menjadi afiliasi dari keluarga bangsawan dan berdiri di sisi keluarga bangsawan, untuk menarik mereka keluar lagi. Aku takut. Sederhana sekali, Anda hanya perlu membuat model. Di dunia, seni bela diri Huaibei saat ini, masih ada sekte yang belum menjadi afiliasi keluarga. Fang Yu tersenyum dan berkata, Istana Xuanghan, kamu mengerahkan semua sumber dayamu ke Istana Frosthan membuat sekte lain iri, dan segera mereka akan meninggalkan keluarga besar dan kembali ke jajaran sekte. Zhao Jidao tercengang mendengarnya, dia tidak tahu mengapa Fang Yu begitu jelas tentang situasi di dunia seni bela diri Huaibei. Gao yang memandang Fang Yu dengan sedikit rasa hormat di matanya, layak menjadi orang yang dihargai oleh Tuan Huaixu, dan itu sungguh tak terduga. Terlepas dari kekuatan atau pikiran, itu jauh dari usia yang ditunjukkan oleh penampilan. Setelah berbicara sebentar, Gao yang berkata, Tuan Fang, penghargaan Anda karena telah membersihkan prajurit yang kejam itu. Petik 2. Tidak,
Anda hanya mengatakan itu adalah karya asosiasi seni bela diri Anda dan kombinasi Xuanwu. Jangan biarkan aku menjadi terkenal di Tiongkok lagi. Fang Yu segera berkata, Tuan Ke Fang, Anda bisa mendapatkan hadiah besar atas penghargaan besar semacam ini, kata Gao Yang dengan sedikit perubahan wajah. Aku tidak butuh hadiah. Setelah kamu kembali, beritahu Wei Xu bahwa dia berhutang budi padaku. Jadi itu saja, kata Fang Yu. Karena Tuan Fang bersikeras melakukan ini, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, kata Gao Yang. Pada saat yang sama, kekagumannya pada Fang Yu semakin bertambah. Tidak ada kesombongan atau kecerobohan, tidak ada keserakahan akan ketenaran dan kekayaan. Temperamen seperti itu, kebanyakan orang di dunia tidak dapat dipupuk. Benar, ada satu hal lagi, kata Fang Yu. Tolong beritahu aku, kata Gao Yang. Bantu aku mencari prajurit yang bisa menggunakan mantra api ungu di seluruh Huaxia. Atau, selama orang yang berhubungan dengan api ungu, kamu akan membantuku memperhatikan dan kemudian memberitahuku, kata Fang Yu. Api ungu, begitu. Ming, mengerti. Saya akan mengirimkan tim khusus untuk menangani masalah ini. Zhao Jidao segera merespons. Tidak apa-apa, pergilah, aku harus istirahat, kata Fang Yu. Tuan Fang, sekali lagi terima kasih atas bantuan Anda. Gao yang berdiri dan berkata. Fang Yu mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, dan berkata, tidak ada waktu berikutnya. Saya harap begitu, kata Gao Yang. Jauh di bawah tanah. Pemaksaannya begitu kuat sehingga semua makhluk di luar gua hanya bisa gemetar di lantai. Rencana Raja Abadi hampir gagal total. Metode memecahkan kaleng dan menghancurkannya tidak menghasilkan banyak daging dan darah, tetapi memungkinkan serangga beracun di luar disingkirkan dengan kecepatan lebih cepat. Fang Yu, itu dia lagi. Yang paling membuat Raja Abadi marah adalah ia mengetahui dengan jelas bahwa orang ini akan datang untuk menghancurkan rencananya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan karena ketakutan pada orang ini, seluruh ras abadi terdesak di bawah tanah, takut untuk bergerak. Rasa malu dan malu seperti ini tidak tertahankan. Di dua mata besar Raja Abadi, ada cahaya yang sangat ganas, niat membunuh, menutupi seluruh ruang bawah tanah. Wang, jangan marah. Meski serangga beracun sudah dimusnahkan, kita punya cara lain, kata wanita itu. Apalagi, budidaya lebih banyak serangga beracun. Ular Yin di samping bertanya. Sebagai makhluk abadi asli, ia tidak terlalu memahami wanita ini. Wanita ini awalnya adalah manusia, bahkan jika dia meminum darah Raja Abadi, dia akan dianggap setengah abadi, dan garis keturunannya tidak murni. Namun kepercayaan dan bantuan yang diterimanya tidak dinikmati oleh sebagian besar makhluk abadi. Hal ini membuat ular Yin gelombang www.novelringan.com gelombang dan sejumlah besar makhluk abadi sangat tidak puas. Ini memang bisa menjadi salah satu caranya. Wanita itu melirik Yin Snake dan berkata dengan tenang, meskipun penampilan ular Yin sangat mudah ditembus, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata wanita itu. Ini sama sekali bukan solusi. Selama manusia terkutuk itu masih ada di Huaibei, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yin Snake kesal melihat ketenangan wanita itu dan meraung dengan suara serak. Ini adalah metode yang kamu usulkan, kata wanita itu sambil mencibir dari sudut mulutnya. Ular Yin sangat marah dan ingin berbicara. Ungkapkan pendapatmu. Pada saat ini, suara Raja Abadi datang dari dalam gua. Kita tidak harus melakukannya sendiri jika ingin mendapatkan darah dan daging. Ini cara yang paling mudah, tapi juga cara yang paling rendah. Kata wanita itu, tingkat rendah. Ini adalah keputusan Raja Abadi. Anda menanyai Raja. Sebelum ular Yin selesai berbicara, tanah di bawahnya tiba-tiba tenggelam. Ular Yin menjerit, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Lanjutkan, Raja Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Kita bisa memikirkan cara untuk membiarkan mereka saling membunuh di antara manusia. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengeluarkan satu pun darah pun untuk mendapatkan banyak daging dan darah. Wanita itu berkata dengan dingin. Jalan yang mana? Raja Abadi bertanya. Wang, aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu mengendalikan banyak peninggalan kuno di Huaibei. Wanita itu bertanya. Ya, kata Raja Abadi. Kamu hanya perlu berinisiatif membuka peninggalan kuno, lalu merilis beritanya, pasti akan menarik banyak prajurit. Setelah itu, jika kamu melepaskan harta karun sesuka hati, kamu dapat menyebabkan para pejuang bodoh ini bertarung, dan kami akan memanfaatkan keuntungan para nelayan.
Mata indah wanita itu bersinar dengan cahaya yang ganas, kata. Raja Abadi terdiam beberapa saat, dan berkata, cara yang bagus. Jika kamu bisa mengumpulkan mereka ke lokasi itu tanpa menyebabkan mereka berkelahi, aku bisa mengubur mereka hidup-hidup. 1 darah dan daging seorang pejuang dapat menandingi 3 darah dan daging manusia biasa. Jika rencananya berhasil, kemajuan penyusunan kembali daging akan jauh lebih cepat. Selain metode tadi, saya akan menemukan prajurit yang lebih kuat dan bahkan kekuatan untuk raja yang bersedia bergabung dengan ras abadi kita. Kata wanita itu. Lakukan saja apa yang kamu katakan, apapun yang kamu butuhkan, kamu dapat memberitahuku kapan saja dan aku akan membantumu. Raja Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Wang atas kepercayaanmu. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengetuk tanah. Setelah Gao Yang dan yang lainnya pergi, Fang Yu kembali ke kamar. Setelah mencuci, Fang Yu duduk di meja dan mengeluarkan cincin halus dan jimat teleportasi, memikirkan cara memasukkan teknik teleportasi ke dalam cincin halus. Ini bukan khayalan, tapi sesuatu yang bisa dilakukan. Proses pengecoran setiap senjata sakti merupakan proses memasukkan trik sulap ke dalam benda. Namun, seringkali, taktik tersebut dimasukkan ke dalam objek sebelum dilemparkan. Apa yang harus dilakukan Fang Yu sekarang adalah menambahkan teknik teleportasi ke dalam senjata ajaib yang sudah jadi. Hal ini pada prinsipnya dapat dilakukan, namun pada praktiknya sulit. Fang Yu mengeluarkan segumpal kertas putih dan mulai menghitung hukum. Fang Yu tetap berada di kamar sepanjang waktu, dan waktu berlalu dengan cepat. Baru setelah pintu diketuk, Fang Yu melompat keluar dari keadaan tanpa pamrih itu. Membuka pintu, berdiri di depannya adalah Guren dengan tatapan polos. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Hong Lian mengangkat wajah kecilnya, menatap Fang Yu, membuka mulutnya, dan menunjuk keluar. Fang Yu berjalan keluar dan menemukan bahwa Ye Sengshui telah memasak meja yang penuh dengan hidangan, penuh aroma. Jadi, kamu tahu cara memasak, kata Fang Yu. Saya tidak pandai memasak, jadi saya coba memasaknya saja. Jika rasanya tidak enak, silakan tanyakan pada Tuan Fang. Ye Sengshui, yang mengenakan celemek, berkata sedikit malu-malu. Tidak apa-apa, kamu boleh makan, aku tidak pilih-pilih makanan. Fang Yu sangat lapar, tetapi setelah duduk, dia segera mulai bergerak. Tuan Fang, apa yang Anda lakukan 2 hari ini? Ye Sengshui bertanya di meja makan. Apakah sudah 2 hari? Fang Yu bertanya dengan bingung. Ya, Anda belum meninggalkan ruangan selama 2 hari sejak Presiden Zhao dan kelompoknya pergi. Kata Ye Sengshui, saya sedang mempelajari senjata ajaib baru. Senjata ajaib jenis baru. Tuan Fang, apakah Anda masih membuat senjata ajaib? Ye Sengshui bertanya dengan heran. Bertahun-tahun yang lalu, saya pernah magang di bawah master senjata ajaib, jadi saya hanya tahu sedikit, kata Fang Yu. Bertahun-tahun yang lalu, Ye Sengshui sedikit linglung, lalu bertanya, lalu bagaimana kemajuanmu? Apakah kamu sudah selesai? Bagaimana bisa begitu mudah membuat senjata ajaib? Separuh kemajuan belum tercapai, kata Fang Yu. Oh, Ye Sengshui mengangguk. Setelah makan, Fang Yu kembali ke kamar dan melanjutkan penelitiannya tentang cincin halus. Baru pada Rabu sore dia keluar kamar, meninggalkan apartemen, dan berangkat ke Universitas Nandu. Fang Yu datang ke perguruan tinggi seni liberal dan hendak berjalan ke gedung pengajaran ketika seorang anak laki-laki berlari di depan Fang Yu. Chu Fan lah yang digoda oleh Fang Yu minggu lalu. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Profesor Fang, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Chu Fan berkata dengan nada meminta maaf, aku menyia-nyiakan waktumu dan banyak teman sekelasmu minggu lalu untuk pamer. Fang Yu memicingkan mata ke arah Chu Fan. Meski ekspresinya sangat tulus, permintaan maaf di matanya berhasil disamarkan. Dengan kemampuan akting seperti ini, Chu Fan mungkin bisa membodohi 1000 orang, tapi dia tidak bisa membodohi Fang Yu, yang telah hidup hampir 5000 tahun. Saya menerima permintaan maaf Anda. Tapi Fang Yu tidak ingin membongkar Chu Fan, dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Chu Fan. Profesor Fang, terima kasih, Anda baik sekali. Kata Chu Fan penuh terima kasih. Di antara kata-katanya, warna cemberut muncul di mata Chu Fan. Di saat yang sama, Fang Yu juga tahu mengapa Chu Fan sengaja ingin mendekatinya. Di saku celana Chu Fan, ada sosok terbungkus kertas dengan tanda yang sesuai sudah tercetak di atasnya.
Alasan mengapa dia sengaja melangkah maju adalah membiarkan tukang kertas itu menyerap nafas Fang Yu. Dengan cara ini, bakat kertas ini akan berpengaruh. Ini adalah teknik magis fisiognomi, teknik transformasi jiwa. Gunakan nafas tubuh manusia untuk menyimulasikan jiwa utuh seseorang dan memberkatinya di antara manusia kertas. Setelah itu, melalui manusia kertas, menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa dewa. Karena teknik ini terlalu kejam, bertahun-tahun yang lalu, teknik ini terdaftar sebagai teknik terlarang oleh aliansi benar. Bahkan di Xiangzong, tidak diperbolehkan berlatih Sol Zuan. Namun teknik ini tidak sulit bagi mereka yang telah menguasai prinsip fisiognomi. Tidak mengherankan jika Chu Fan bisa menggunakan teknik transfer jiwa. Fang Yu hanya terkejut, mengapa Chu Fan tidak menggunakan transformasi jiwa untuk menghadapinya. Kalau begitu aku pergi dulu, Profesor Fang. Chu Fan tahu bahwa tukang kertas telah cukup menyerap nafas, dan berbalik untuk pergi. Fang Yu meletakkan tangannya di bahunya, tersenyum dan berkata, kelas akan segera hadir, kamu mau pergi kemana? Profesor Fang, sebenarnya saya tidak memilih mata kuliah Anda. Minggu lalu, saya hanya mengikuti teman-teman saya ke kelas, kata Chu Fan. Oh, itu dia. Fang Yu mengangguk dan berkata, saya sarankan. Kamu tetap datang ke kelas saya. Ini akan mendapat banyak manfaat. Kamu akan menyesal jika tidak datang. Haha, lain kali, kebetulan aku ada sesuatu hari ini. Kata Chu Fan sambil tersenyum kering. Oke, kalau begitu pergilah. Fang Yu melepaskan dan membiarkan Chu Fan pergi. Chu Fan berbalik, senyuman di wajahnya menghilang seketika, menjadi sangat cemberut. Kelas, setelah minggu ini, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menghadiri kelas selamanya. Chu Fan berjalan perlahan keluar sekolah. Orang tuanya sejak kecil diasuh oleh kakeknya, dan pada saat yang sama mereka juga mengajarinya fisiognomi yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Kakek adalah satu-satunya orang yang dia hormati di dunia ini. Sebelum Chu Fan meninggalkan kampung halamannya, kakeknya telah memerintahkan dia untuk bersikap kejam saat pergi keluar. Jika kamu orang baik, kamu akan mati seperti orang tuanya. Chu Fan ingat kalimat ini. Oleh karena itu, setelah diperankan oleh Fang Yu minggu lalu, minggu ini dia memutuskan untuk langsung menggunakan cara paling kejam untuk melenyapkan Fang Yu sepenuhnya. Xiangsu tidak akan meninggalkan bukti apapun, Fang Yu sudah mati, dan tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Chu Fan tidak perlu khawatir. Seseorang yang membuatnya kehilangan muka di tempat umum tidak perlu bertahan hidup. Chu Fan kembali ke kamar single yang disewa di luar sekolah dan menyalakan 9 lilin di meja. Dia meletakkan tukang kertas kecil di atas meja dan berdiri di tengah-tengah 9 lilin. Ada 7 titik hitam di tubuh tukang kertas itu. Ketujuh ini gelombang www.novelringan.com. Gelombang adalah titik mematikan jiwa. Selama jarum jiwa dimasukkan, jiwa Dewa Fang Yu akan rusak parah. Masukkan semua titik mematikan ke dalam jarum jiwa, dan Fang Yu akan mati mendadak di tempat. Chu Fan memegang 7 jarum jiwa hitam di tangan kanannya dan menaruhnya di atas api lilin untuk memanggangnya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan melihat jam. Saat itu sudah jam 3.20 sore. Saat ini Fang Yu seharusnya masih berada di podium di kelas. Sekarang adalah waktu terbaik. Dia ingin Fang Yu mati di depan lebih dari 100 siswa. Jangan salahkan aku, siapa yang memintamu memprovokasiku. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Chu Fan, dan mata jahat itu tidak sesuai dengan usianya. Setelah itu, dia mengambil jarum jiwa dan memasukkannya ke salah satu titik hitam di tukang kertas. Kertas itu ditembus dan terdengar suara sedikit tajam. Jarum jiwa melewati titik yang mematikan. Tangan Chu Fan tidak berhenti, jarum jiwa berikutnya dimasukkan ke titik fatal lainnya. Selama proses ini, senyuman di wajah Chu Fan menjadi semakin cemerlang, dan seringainya menjadi semakin lebar, seperti iblis. Tentang pemahaman puisi ini, saya pribadi. Di dalam kelas, Fang Yu ada di kelas. Kecuali sejumlah kecil siswa yang melihat ke bawah pada ponsel mereka, sebagian besar siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, menatap Fang Yu. Emosi penulisnya tidak luar biasa. Pada titik ini, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Para siswa yang mendengarkan dengan antusias memandang Fang Yu bersama-sama, dengan ekspresi bingung. Sudah dimulai. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ada cibiran di sudut mulut Fang Yu. Ia sudah merasakan sensasi kesemutan di jiwanya. Jelas, Chu Fan memulai. Semuanya,
Tunggu sebentar, saya akan keluar untuk menjawab telepon. Fang Yu berkata kepada para siswa yang bingung, berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berjalan ke depan siswa tersebut dan bertanya, bisakah kamu merobek selembar kertas dari buku catatanmu untukku? Siswa itu mengangguk, merobek selembar kertas kosong, dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Fang Yu mengambil kertas itu dan berjalan keluar kelas menuju puncak tangga. Dia dengan cepat melipat kertas itu dengan kedua tangannya, dan seorang tukang kertas dengan cepat melipatnya. Kemudian, dia diam-diam melafalkan Fa Jue, dan hembusan nafas di tangan kanannya memasuki tukang kertas. Napas ini persis seperti yang baru saja diserap Fang Yu dari Chu Fan. Fang Yu memegang petugas kertas, dan membaca taktik lain. Tukang kertas itu tiba-tiba menyalakan api, terbakar menjadi abu, dan jatuh ke tanah. Menyelesaikan, Fang Yu bertepuk tangan dan berjalan ke ruang kelas. Di rumah sewaan, Chu Fan memasukkan jarum demi jarum ke tempat mematikan tukang kertas, memasukkan 5 jarum berturut-turut. Selama 2 sisanya terpasang, jiwa Fang Yu akan benar-benar runtuh, dan para dewa tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Chu Fan mengambil jarum jiwa dan memasukkan jarum ke-6. Saat ini, tukang kertas di depan saya tiba-tiba terbakar. Chu Fan menyadari sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia mengulurkan tangannya untuk menepuk tukang kertas. Tapi sudah terlambat. Engah. Chu Fan memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh dengan lembut ke tanah. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia merasa langit berputar di depannya, dan anggota tubuhnya kehilangan kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Hati Chu Fan bergetar. Nafas tukang kertas di atas meja secara paksa diubah menjadi nafasnya sendiri. Dengan kata lain, 6 jarum jiwa semuanya dimasukkan ke dalam jiwanya sendiri. Kali ini, semuanya sudah berakhir. 6 titik fatal ditembus oleh jarum jiwa, dan jiwanya hampir runtuh, tidak dapat diperbaiki. Tidak, mengapa ini terjadi? Pada saat ini, Chu Fan tiba-tiba teringat bahwa Fang Yu telah meletakkan tangannya di bahunya sebelum dia pergi. Mungkinkah pada saat itu, memikirkan kemungkinan ini, hati Chu Fan hampir meledak. Bagaimana Fang Yu bisa menguasai fisiognomi secanggih itu? Sebenarnya bisa bertukar jiwa dari jarak jauh. Tingkat keterampilan ini, kakeknya belum tentu menguasainya. Chu Fan lemas di tanah, anggota tubuhnya terpelintir, dan dia tidak bisa mengangkat kekuatan apapun. Ia merasa jiwanya sedikit keluar dari tubuhnya, tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Mata Chu Fan terbuka lebar, dipenuhi kebencian dan ketakutan. Dia tidak menyangka jarum yang dia turunkan pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam jiwanya. Bel berbunyi setelah kelas selesai. Fang Yu meninggalkan ruang kelas dan perlahan berjalan ke bawah. Tang Xiaorou mengejar Sang Yu dan bertanya, Fang Yu, aku melihatmu di TV beberapa hari yang lalu. TV? Kapan aku tampil di TV? Fang Yu bertanya dengan bingung. Itu adalah hari ketika prajurit yang kejam itu diberangkatkan pada siang hari Minggu lalu. Meskipun kamera tidak menangkap wajahmu, aku tahu bahwa kamu adalah kamu ketika aku melihat sosok dan pakaianmu. Tang Xiaorou berkata dengan penuh kemenangan. Orang itu bukan saya sedang tidur di rumah saat itu. Jawab Fang Yu. Huff, aku yakin itu kamu, jangan menyangkalnya. Kata Tang Xiaorou. Fang Yu berhenti bicara. Demi pemusnahan, tidak ada yang tidak berani saya akui. Tang Xiaorou memandang Fang Yu dan berkata, Fang Yu masih tidak berbicara. Jika kamu tidak memberitahu, jangan beritahu, aku tahu orang itu pasti kamu. Tang Xiaorou mendengus dan berkata, Fang Yu masih tidak berbicara. Fang Yu, ayahku ada di sini di Nandu, dia ingin mengundangmu ke rumah kami untuk makan malam. Setelah berjalan beberapa saat, Tang Xiaorou berbicara lagi. Apa yang ayahmu lakukan di selatan? Fang Yu bertanya. Berbicara tentang bisnis, dia akan tinggal di ibu kota selatan selama setengah bulan terakhir. Tang Xiaorou berkata, apakah kamu tidak datang? Pembantuku memasak makanan lezat. Jika kamu makan malam, kamu bisa pergi ke sana, kata Fang Yu. Kalau begitu kamu kembali saja bersamaku sekarang. Tang Xiaorou berkata dengan gembira. Jadi Fang Yu masuk ke mobil Tang Xiaorou dan kembali ke rumahnya. Saat memasuki villa, saya melihat Tang Mingde, yang sudah lama tidak melihatnya, dan putranya Tang Feng, duduk di sofa. Di seberangnya,
ada seorang pria berjubah hitam duduk. Pria itu sangat aneh, duduk di dalam ruangan, memakai topi dan kacamata hitam, dan sepertinya tidak ingin menunjukkan wajah aslinya. Tuan Fang, Anda di sini. Tang Feng melihat Fang Yu dan berdiri. Tang Mingde juga berdiri dan memandang Fang Yu dengan senyum hormat. Dokter Jenius Fang, kecuali kamu, sudah lama tidak ada yang memanggilku seperti itu. Fang Yu tersenyum. Dokter Jenius Fang, silakan duduk. Tang Mingde duduk di sofa bersama Fang Yu. Selama proses ini, pria berkacamata tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak menyadari kedatangan Fang Yu. Ini adalah teman yang saya temui di kamar dagang, Tuan Long Kuan. Tang Mingde memperkenalkan, Tuan Long Kuan, ini dermawan saya, Fang Yu, Dokter Jenius Fang. Pria berkacamata tidak bermaksud menyapa Fang Yu, dia hanya mengangguk ringan untuk menunjukkan bahwa dia telah mendengarnya. Tang Mingde tersenyum canggung. Fang Yu tidak peduli, duduk di sofa. Mes, Fang, saya dengar Anda saat ini berada di Universitas Nandu, kata Tang Mingde. Tuan Tang, mari kita selesaikan urusan kita dulu. Pria berkacamata hitam menyela Tang Mingde. Wajah Tang Mingde menjadi stagnan, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja. Dia memandang Fang Yu dan berkata dengan nada meminta maaf, Dokter Jenius Fang, saya. Tidak apa-apa, bicarakan saja, saya kebetulan sedang berjalan-jalan di taman. Fang Yu berdiri dan berkata. Tang Mingde mengedipkan mata pada Tang Xiaorou. Tang Xiaorou segera mengikuti Sang Yu dan berkata, Fang Yu, aku akan membawamu ke halaman belakang rumahku untuk melihatnya. Baru-baru ini aku membeli beberapa tanaman pot yang indah dan menaruhnya di sana. Fang Yu dan Tang Xiaorou berjalan ke taman belakang. Pria itu benar-benar menyebalkan. Tidak ada cara untuk bersikap sopan. Tang Xiaorou bergumam pelan. Fang Yu sedikit tertarik pada pria ini. Karena dia jelas membawa banyak jimat. Ini adalah jimat. Apa yang ayahmu bicarakan dengannya? Fang Yu bertanya. Saya baru saja kembali, saya tidak tahu, tapi saya pasti sedang membicarakan masalah bisnis. Kata Tang Xiaorou. Bicaralah dengan Master Fu tentang masalah bisnis. Fang Yu sedikit mengernyit. Namun, ini adalah urusan Tang Mingde, dan dia tidak ingin ikut campur. Setelah berputar-putar di taman belakang, Fang Yu kembali ke ruang tamu. Saat ini, pria berkacamata telah bangkit dan pergi. Tang Mingde mengirim pria berkacamata keluar dari pintu villa dan kembali ke ruang tamu. Fang Yu berkata dengan nada meminta maaf, Dokter Fang, saya benar-benar malu sekarang. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Setelah pria berkacamata meninggalkan villa keluarga Tang, dia menoleh ke belakang. Dia berjalan semakin cepat. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berbelok ke sisi villa Tang. Dia mengeluarkan jimat dari sakunya gelombang www.novelringan.com gelombang lalu melemparkannya ke langit. Fu diterbang ke puncak villa keluarga Tang, berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan menghilang. Itu dia. Pria berkacamata itu menunjukkan cibiran di wajahnya dan berbalik untuk pergi. Di meja makan, Tang Mingde dan Fang Yu sedang mengobrol. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah dan mendongak. Di atas adalah lampu gantung. Dokter Jenius Fang. Setelah berbicara, Fang Yu berdiri dan berjalan ke halaman di luar pintu. Tang Mingde dan yang lainnya mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar halaman. Fang Yu menatap ke langit. Sekarang, sudah malam, hanya ada hitam di langit, dan tidak ada yang terlihat. Tetapi pada saat ini, pupil Fang Yu bersinar merah, dan tanda putih muncul di pupilnya. Setiap nafas yang ada di udara tidak bisa lepas dari pandangannya. Dalam penglihatannya, untaian gas hitam melilit villa, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh villa. Ketika jaring energi mati ini jatuh dan menembus tubuh manusia, maka vitalitas orang tersebut akan mengering dan mati. Semuanya mati, itu pasti jimat yang putus asa. Fang Yu berkata dalam hatinya. Kemudian, tanda di pupilnya dengan cepat berubah. Udara mati yang melayang di udara langsung terurai oleh Fang Yu dan menghilang. Fang Yu menutup matanya dan membukanya lagi, matanya telah kembali memasuki arena. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Dokter Fang, apa yang terjadi? Tang Mingde tampak bingung. Pria berkacamata itu menginginkan nyawa seluruh keluargamu. Fang Yu berkata dengan tenang. Seluruh keluarga hidup. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Tang Mingde, Tang Xiaorou, dan Tang Feng berubah.
Dokter Jenius Fang, saya masih belum mengerti maksud Anda, kata Tang Mingde dengan wajah serius dan mengerutkan kening. Orang itu, disebut Long Quan, bukan? Dia adalah jimat. Dia meninggalkan keluargamu dengan jimat yang mematikan sebelum pergi. Jika tidak ditemukan, jimat ini akan jatuh dalam waktu 2 jam dan membawamu pergi. Kehidupan, kata Fang Yu. Jimat putus asa. Nama jimat ini penuh dengan darah dan darah. Tang Mingde tentu saja tidak akan meragukan kata-kata Fang Yu, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka akan mengundang pembunuh jahat kembali ke rumahnya. Tang Feng dan Tang Xiaorou saling memandang, mata mereka terkejut. Terutama Tang Xiaorou, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kubilang orang ini sepertinya bukan orang baik. Siapa yang memakai kacamata hitam di dalam ruangan? Tang Xiaorou menepuk dadanya dan berkata. Tang Mingde memandang Fang Yu dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, Tuan Fang, terima kasih banyak. Jika Anda tidak kebetulan datang ke rumah kami mungkin akan. Tang Mingde tidak berani berpikir lebih jauh. Terlalu menakutkan. Kamu masih memikirkannya? Apakah kamu menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Atau ada sesuatu di tubuhmu yang menjadi sasaran, kata Fang Yu. Kembali ke rumah, Fang Yu terus mengabdikan dirinya untuk makan, tetapi ketiga keluarga Tang tidak nafsu makan. Setelah kejadian mengerikan itu terjadi, mereka menjadi sedikit gelisah. Ayah, apakah kamu sudah memikirkannya? Long Quan, apakah kamu menyinggung perasaannya? Tang Xiaorou mau tidak mau bertanya setelah beberapa menit hening. Tang Mingde mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya bertemu dengannya di tempat yang sangat tidak disengaja, dan bertemu serta membicarakannya pada waktu yang sangat tidak disengaja. Bagaimana kami bisa menyinggung perasaannya? Jika dia tidak menyinggung perasaannya, bagaimana dia bisa menggunakan cara yang begitu kejam untuk membunuh seluruh keluarga kita? Ayah, harap diingat baik-baik, kata Tang Feng. Tang Mingde mengusap pelipisnya, berpikir keras. Dan Fang Yu dengan santai memecahkan piring di atas meja. Tang Xiaorou meletakkan tangannya di dagunya, wajah kecilnya membentuk bola, menatap lurus ke arah Fang Yu. Makanlah jika kamu mau, apa yang kamu lakukan mengawasiku? Fang Yu bertanya sambil mengangkat matanya. Fang Yu, bisakah kamu memikirkannya, mengapa Long Quan melakukan ini? Tang Xiaorou bertanya. Tang Mingde dan Tang Feng memandang Fang Yu bersama-sama. Fang Yu menyesap supnya, menyeka mulutnya dengan serbet, dan berkata, jika kamu benar-benar tidak tahu alasannya, kamu tidak perlu memikirkannya. Bagi sebagian orang, membunuh tidak memerlukan alasan. Patriark Tang, kapan kamu bertemu Long Quan ini? Fang Yu bertanya pada Tang Mingde sambil memandang Tang Mingde. Pada pertemuan kamar dagang Jiangnan. Jawab Tang Mingde. Apa tujuan pertemuan itu? Fang Yu bertanya. Kamar dagang Jiangnan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan, dan tidak ada tujuan khusus, kata Tang Mingde. Pada saat itu, apakah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk kamar dagang Jiangnan? Fang Yu bertanya lagi. Hal yang penting. Ngomong-ngomong, di akhir bulan, kamar dagang Jiangnan dan kamar dagang Huaibei kita akan mengadakan negosiasi tentang beberapa kepentingan perdagangan, kata Tang Mingde, seolah dia menyadari sesuatu, miliknya wajah sedikit berubah. Anda harus memiliki gelar di kamar dagang Jiangnan. Fang Yu bertanya. Saya wakil presiden, kata Tang Mingde dengan keringat di dahinya. Apakah kamu punya petunjuk? Fang Yu mengambil mangkuk sup dan menyesapnya lagi. Tang Xiaorou dan Tang Feng memandang Tang Mingde dengan ekspresi bingung. Mungkinkah Long Quan ini adalah pembunuh yang dikirim oleh kamar dagang Huaibei? Tang Mingde berkata dengan ekspresi kaget. Fang Yu tidak berbicara. Pada pertemuan rutin itu, Long Quan, sebagai pengusaha kaya baru, menghubungi banyak anggota kamar dagang. Tang Mingde sedang berbicara, dan ponsel yang diletakkan di lemari anggur belakang bergetar. Tang Mingde bangkit dan berjalan ke lemari anggur, mengambil ponselnya dan menghubungkan ke telepon. Setelah mendengar isi panggilan tersebut, darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan mata telanjang, berubah menjadi kertas kosong. Aku tahu. Tang Mingde menutup telepon dan duduk kembali di kursinya, dengan semakin banyak keringat dingin di dahinya. Ayah, apa yang terjadi? Tang Feng bertanya dengan gugup saat melihat ekspresi Tang Mingde. Ketua Kamar Dagang Jiangnan, keluarga Bos Dong yang beranggotakan 8 orang, bersama dengan 6 pelayan, 4 penjaga keamanan, terbunuh di villa, gumam Tang Mingde. Apa? Ekspresi Tang Feng juga berubah drastis.
Agar Tang Feng dapat bertemu dunia dan mengambil alih bisnis keluarga di masa depan, Tang Mingde mengajak Tang Feng menghadiri lebih dari satu pertemuan rutin kamar dagang Jiangnan. Dalam kesan Tang Feng, Bos Dong, dengan kekayaan dan status yang kaya, adalah orang yang sangat ramah. Tapi sekarang, apa yang terjadi dengan tragedi seperti itu? Ayah, apakah kamu yakin kamu melakukan kesalahan? Tang Feng bertanya. Tang Mingde menggelengkan kepalanya dengan bodoh dan berkata, seluruh keluarga mereka meninggal kemarin malam. Tang Xiaorou, yang berada di samping, juga takut dengan berita itu. Tang Mingde duduk lumpuh di kursinya dan berkata, Long Quan baru saja berbicara denganku. Dia pergi menemui Bos Dong kemarin. Petik 2. Sebenarnya, orang ini memakai kacamata hitam di dalam ruangan, yang pada pandangan pertama tidak normal. Dengan begitu banyak orang di kamar dagangmu, bukankah kamu meragukannya pada awalnya? Kata Fang Yu. Dia menjelaskan mengapa dia memakai kacamata hitam, mengatakan bahwa matanya terluka, dan pertemuan rutin kamar dagang Jiangnan kami memiliki ambang batas tertentu. Identitasnya harus diverifikasi sebelum dia dapat berpartisipasi dalam pertemuan reguler. Siapa yang ingin mendapatkannya? Tang Mingde masih dalam keadaan shock gumam. Ini adalah akhirnya, dan situasinya jelas. Pria bernama Long Quan hanyalah seorang pembunuh. Dia berbaur dengan kamar dagang Jiangnan, berteman dengan anggota senior kamar dagang, dan membunuh mereka. Adapun kekuatan di balik instruksinya untuk melakukan ini, kemungkinan besar terkait dengan kamar dagang Huaibei. Pasalnya, pertemuan perundingan yang akan digelar akhir bulan ini sangat menarik. Meski negosiasi belum dimulai, momentum perkembangan komunitas bisnis Jiangnan dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih kuat dibandingkan komunitas bisnis Huaibei. Hal ini justru berbanding terbalik dengan perkembangan dunia pencaksilat di kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam negosiasi ini, kamar dagang Jiangnan diperkirakan akan lebih unggul. Ini mungkin alasan mengapa kamar dagang Huaibei mengirimkan pembunuhnya. Tepat setelah Fang Yu selesai minum sup, dia menerima telepon dari Ye Sengsui. Tuan Fang, Xiao Hong, dia pingsan. Suara cemas Ye Sengsui datang dari telepon. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, aku akan kembali sekarang, dan kamu akan menyelesaikannya dulu. Setelah menutup telepon gelombang www.novelringan.com Fang Yu bangkit dan berkata kepada keluarga Tang Mingde yang masih shock, aku sedang terburu-buru, ayo pergi. Tang Mingde mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih lagi, Tuan Fang, terima kasih telah menyelamatkan nyawa keluarga kami malam ini. Sebaiknya Anda mengatur lebih banyak pasukan keamanan. Fang Yu selesai berbicara dan berjalan keluar dari pintu keluarga Tang. Ini keterlaluan. Kelompok binatang buas ini hanya kompetisi komersial, dan sudah selesai. Tang Mingde berkata dengan marah setelah melakukan beberapa panggilan. Dia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Bos Dong. Ketika grup Tang menghadapi kesulitan, Bos Dong juga mengulurkan tangan membantu, dan dia adalah setengah dermawan. Namun kini, keluarga Bos Dong telah dibunuh dan dia sendiri menerima ancaman pembunuhan. Kamar dagang utama telah lama menetapkan bahwa tidak ada cara pribadi yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Namun, kamar dagang Huaibei jelas tidak mematuhi aturan, dan bahkan bertindak terlalu jauh. Ayah, hari ini tanggal 26, rapat perundingan akan dimulai beberapa hari lagi. Apakah ayah masih ingin berpartisipasi? Tang Feng bertanya dengan ragu-ragu. Dilihat dari tingkat bahayanya saat ini, lebih baik tidak berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang yang hiruk-pikuk itu. Kamu harus berpartisipasi. Kenapa tidak berpartisipasi? Tang Mingde dengan marah bertanya, mereka membunuh Bos Dong dan ingin menyakiti keluarga kita. Bukankah itu hanya untuk membuat anggota kamar dagang lainnya takut, jadi mereka secara sukarela mengajukan permohonan untuk membatalkan negosiasi. Kita tidak boleh biarkan mereka melakukan apa mereka ingin. Namun, jika Anda bersikeras untuk berpartisipasi, mereka pasti akan mengambil tindakan lain, kata Tang Feng pucat. Saya tidak percaya, kamar dagang Huaibei bisa melanggar hukum. Tang Mingde berkata dengan tegas. Fang Yu kembali ke apartemen, dan begitu dia memasuki rumah, dia bisa merasakan suhu di dalam rumah. Dibandingkan dengan di luar ruangan, suhu di dalam ruangan setidaknya 10 derajat lebih tinggi dari itu. Cukup panas. Fang Yu masuk ke ruang tamu, tetapi tidak melihat Hong Lian,
hanya Ye Sengshui yang pingsan di tanah. Mata Fang Yu sedikit meredup, dan dia melangkah maju, berjongkok. Ye Sengshui tidak memiliki luka yang jelas di tubuhnya, dan napasnya stabil. Dia sepertinya tidak terluka parah, tapi hanya pingsan. Jari Fang Yu dengan lembut menyentuh dahi Ye Sengshui untuk membangunkannya. Ye Sengshui membuka matanya dan menatap Fang Yu di depannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan Fang, maafkan saya." "Apa yang terjadi?" Fang Yu bertanya. "Aku baru saja duduk di ruang tamu bersama Xiao Hong." Xiao Hong tiba-tiba berdiri dan membuka mulutnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tapi dia tiba-tiba pingsan di tanah. Setelah itu, aku segera meneleponmu. Tepat setelah aku menyelesaikan panggilan, Xiao Hong, yang terbaring di tanah, membuka matanya. Matanya bersinar seperti api. Petik 2. Aku hendak bertanya padanya, dia tiba-tiba mendapat lalu aku merasakan sakit di bagian belakang leherku dan pingsan. Ye Sengshui berkata perlahan, "Benar saja, penampilan itu adalah keadaan normalnya." Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, "Tuan Fang, haruskah kita mendapatkan Xiao Hong kembali sekarang? Apakah dia akan berada dalam bahaya jika dia kehabisan tenaga seperti ini?" Ye Sengshui bertanya, dengan kekuatan Guren, seharusnya tidak berada dalam bahaya. Hanya saja Fang Yu belum menemukan apapun, jadi dia lari seperti ini, sangat kesal. "Kamu bangun dulu." Fang Yu menarik Ye Sengshui. Ye Sengshui menyentuh bagian belakang lehernya, alisnya mengerutkan kening, seolah dia masih kesakitan. Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengetuk bagian belakang lehernya dengan lembut. Cahaya putih melintas. "Baiklah," kata Fang Yu. "Tidak sakit lagi. Terima kasih, Tuan Fang." Ye Sengshui mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh terima kasih. "Yah, kamu bisa terus berlatih," kata Fang Yu. "Kultivasi, bukankah kita akan keluar mencari Xiao Hong?" Wajah Ye Sengshui sedikit berubah dan bertanya. "Kita tidak perlu menemukannya." Fang Yu mengeluarkan lentera Dayan dari tas penyimpanan. Nafas yang menaikkan suhu dalam ruangan sebenarnya adalah nafas Honglian. Setelah menyalakan lentera Dayan dengan truki, lentera Dayan segera menyerap nafas rumah ke dalam badan lampu, lalu terbang ke langit malam di luar. "Tuan Fang, ini senjata ajaib untuk menemukan orang. Selama orangnya benar, Xiao Hong bisa lari ke utara jauh dan menemukannya, tapi mungkin butuh waktu." Fang Yu berkata, "Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Dia sudah pergi, teruslah berlatih, kemajuanmu cukup bagus akhir-akhir ini." Ye Sengshui mengangguk. Sejak berlatih Dao Ling Jue, selama dia memasuki kondisi tidak mementingkan diri sendiri, efisiensi kultivasinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir dari alam Grandmaster, dan dia telah menyentuh langit-langit. Selama dia bisa menembus kemacetan, dia bisa dengan lancar menerobos ke ranah Wuzun. Meskipun dia masih sedikit khawatir tentang teratai merah, karena Fang Yu telah menggunakan senjata ajaib untuk mengejarnya, Ye Sengshui berhenti memikirkannya, bermeditasi di tempat, dan mulai berlatih. Fang Yu juga kembali ke kamarnya dan terus mempelajari perpaduan cincin halus dan teknik teleportasi. Beberapa waktu yang lalu, dia telah memikirkan beberapa solusi yang mungkin, tetapi dia belum mencoba banyak sebelum dia diinterupsi untuk menyelesaikan kelompok pejuang yang kejam. Sekarang karena tidak ada hal yang terlalu mendesak untuk dilakukan, Fang Yu sekali lagi mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk penelitian. Nandu, Gedung Keuangan Fairview. Gedung ini merupakan salah satu bangunan landmark di ibu kota selatan. Fang Yu pernah melepaskan kesadaran spiritualnya di atas gedung ini, dan kemudian jatuh dari atap. Lantai 70 hingga 80 gedung ini milik kantor kamar dagang Huaibei. Saat ini, hari sudah larut malam, dan lampu di seluruh gedung hampir mati. Hanya ada cahaya redup di kantor di lantai 80. Seorang pria berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandang ke bawah ke malam pesta. Di belakangnya, ada seorang pria berdiri. Jika Tang Mingde ada di sana, dia pasti akan mengenalinya sebagai Tuan Long Quan. "Long Quan, bagaimana kabarnya?" Pria yang berdiri di depan jendela Prancis bertanya tanpa menoleh ke belakang. "Sudah selesai, bukan kebetulan, besok kamu bisa melihat berita keluarga Tang Mingde yang meninggal mendadak." Jawab Long Quan. "Baiklah, bagus sekali. Presiden dan wakil presiden telah disingkirkan. Saya ingin melihat kekacauan kamar dagang Jiangnan, dan siapa lagi yang berani datang ke pertemuan negosiasi."
Pria itu berbalik dan menatap Long Quan dengan wajah dingin. Jika kamar dagang Jiangnan mengumumkan penarikannya dari negosiasi ini, saya tidak hanya akan membayar Anda remunerasi awal, tetapi juga memberi Anda bonus besar sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi Anda kepada kamar dagang Huaibei kami. Terima kasih, Tuan Gu, suatu kehormatan bagi saya bisa melakukan sesuatu untuk orang besar seperti Anda. Long Quan memuji. Pria itu tidak berbicara, tetapi memainkan korek api di tangannya. Di kamar Fang Yu, lampu menyala terang dan waktu berlalu dengan cepat. Saat membuang draft ke-27, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa lentera Dayan belum berhenti. Fang Yu melirik waktu telepon. Sekarang sudah jam 10 pagi keesokan harinya. Selama 15 jam, lampu Dayan masih menyala. Berdasarkan nafas lentera Dayan diketahui saat ini berada di wilayah tengah. Apakah ini benar-benar mengarah ke ujung utara? Fang Yu mengangkat alisnya ketika merasakan arah yang dituju Dayan Lantern. Sejak Hong Lian meninggalkan apartemen, dia mungkin tidak berhenti. Jika tidak, Dayan Deng akan mengunci posisinya. Namun, Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam. Bagaimanapun, Gulian akan selalu berhenti, dan dia akan menggunakan jimat teleportasi untuk melewatinya, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Fang Yu menunduk dan terus belajar. Modal, Kapten Wang sudah kembali. Dia ingin Anda segera menemukannya. Dong Hegu masuk ke ruang kerja dan berkata kepada Gao Yang, yang sedang duduk di kursi dan membaca. Lagi pula, aku masih harus menemuinya. Gao Yang menutup buku itu, menaruhnya di atas meja, dan berdiri. Kapten Wang, sepertinya sangat marah. Kapten, hati-hati, Dong Hegu mengingatkan dengan suara rendah. Jangan khawatir, Wang Sankong tidak lagi galak, tapi apa yang bisa saya lakukan? Gao Yang berkata sambil tersenyum, dan keluar dari ruang kerja. Segera, dia datang ke kantor eksklusif ketua kelompok. Ketua tim Wang Sankong sedang duduk di kursi dengan ekspresi muram. Melihat Gao Yang masuk, wajahnya menjadi semakin jelek. Gao Yang, aku butuh penjelasan. Wang Sankong tidak berkata apa-apa lagi, hanya bertanya. Saya tidak tahu penjelasan seperti apa yang Anda butuhkan, pemimpin Wang. Gao Yang bertanya dengan sadar. Ledakan. Wang Sankong mengambil desktopnya gelombang www.novelringan.com gelombang dan berdiri. Untungnya, meja tersebut terbuat dari batu hitam yang dalam, jika tidak, tamparan ini akan menyebabkan bagian atas meja pecah. Gao Yang, jangan pergi terlalu jauh. Apa yang kubilang padamu untuk pergi ke Huaibei? Untuk menangkap Fang Yu itu. Dia membunuh anggota tim Xuanwu kita, satu tuduhan ini cukup untuk mengakhiri kemalangannya. Wang Sankong menatap Gao Yang, berteriak, dan bagaimana denganmu? Bukan saja kamu tidak menangkap Fang Yu, tetapi dari orang lain, kamu tampaknya menghormatinya, dan bahkan membiarkan dia berpartisipasi dalam pekerjaan menyelesaikan prajurit yang kejam. Gao Yang, apa maksudmu? Anda secara terang-terangan tidak menaati perintah Asosiasi Budo Beijing, tidak menaati perintah saya. Wang Sankong meraung begitu keras sehingga anggota tim Xuanwu di luar kantor sangat ketakutan hingga ekspresi mereka berubah, dan satu demi satu menajamkan telinga mereka, mendengarkan gerakan di dalam. Meskipun Wang Sankong biasanya memiliki temperamen yang besar, dia sering meneriaki anggota biasa seperti ini. Kali ini, dia berteriak pada Gao Yang, wakil pemimpin. Konflik antara karakter pertama dan karakter kedua di grup Xuanwu bukanlah hal yang sepele. Banyak anggota kelompok yang bekerja di pos mereka menunda pekerjaan mereka dan menunggu perkembangan. Menghadapi Wang Sankong yang marah, ekspresi Gao Yang tetap tidak berubah dan berdiri tegak di tempatnya. Pemimpin, Wang, pertama-tama saya harus mengatakan bahwa saya tidak menentang perintah siapapun. Gao Yang berkata, insiden prajurit yang kejam di Huaibei telah diselesaikan sepenuhnya, aku. Apa tugas utamaku membiarkanmu pergi ke Huaibei? Tangkap Fang Yu. Jangan membicarakan hal lain. Aku tidak peduli. Wang Sankong menyela Gao Yang. Fang Yu tidak bisa ditangkap. Gao Yang berkata dengan tenang. Tidak bisa menangkap. Siapa yang memberimu hak untuk tidak menangkap? Wang Sankong berjalan tepat di depan Gao Yang dan berkata dengan marah bab 526, kamu bukan seorang pria sejati. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Pemimpin kelompok Wang, sebaiknya kamu tenang sedikit. Anggota kelompok di luar pasti melihat kami bercanda, kata Gao Yang. Jika saya tidak cukup tenang,
saya akan langsung menyerahkan hukuman Anda kepada Tuan Huaixu. Wang Sankong mengertakkan gigi dan berkata, sebagai wakil ketua grup Xuanwu, reputasi Gao Yang di grup selalu lebih tinggi dibandingkan Wang Sankong sebagai pemimpin. Hal ini sendiri membuat Wang Sankong sangat tidak nyaman. Sekarang, Gao Yang secara terang-terangan menentang perintah Wang Sankong, dan bahkan kemarahan di dada Wang Sankong tidak dapat ditutupi, dan itu langsung pecah. Meski dalam beberapa tahun terakhir, beredar rumor bahwa Gao Yang akan menggantikan posisi ketua tim. Tapi setidaknya untuk saat ini, Wang Sankong masih menjadi pemimpin grup Xuanwu, satu tingkat lebih tinggi dari Gao Yang. Gao Yang harus melaksanakan perintahnya. Tuan Huaixu, senyuman muncul di sudut mulut Gao Yang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Jika kamu tidak bisa menjelaskan mengapa kamu tidak menangkap Fang Yu, aku akan segera menyerahkan hukumanmu karena melanggar perintah atasan kepada Tuan Huaixu. Wang Sankong menarik napas dalam-dalam dan berkata. Gao Yang mendekati telinga Wang Sankong dan membisikkan sepatah kata pun. Ekspresi Wang Sankong berubah dan dia menoleh untuk melihat ke arah Gao Yang, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan berkata, ini tidak mungkin. Gao Yang, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri kali ini hanya dengan membuat alasan. Jika Tuan Huaixu tahu kamu seperti ini, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa langsung bertanya pada Tuan Huaixu. Gao Yang berbisik, masalah ini, Tuan Huaixu telah mengakui bahwa kamu tidak dapat berbicara. Sebaiknya kamu tidak berteriak lagi, jika kamu membiarkan anggota tim di luar mengetahuinya. Masalah ini dan menyebar, kamu tahu konsekuensinya. Petik 2. Melihat ekspresi percaya diri Gao Yang, wajah Wang Sankong berubah. Dia tahu bahwa Gao Yang tidak berani berbicara omong kosong tentang Tuan Huaixu. Namun di sisi lain, dia tidak percaya bahwa Fang Yu dan Tuan Huaixu saling mengenal. Itu Tuan Huaixu, legenda hidup di dunia seni bela diri Tiongkok. Meskipun Wang Sankong sudah menjadi pemimpin grup Xuanwu, sangat sulit untuk bertemu Lord Huaixu di hari kerja. Tapi di mulut Gao Yang, Tuan Huaixu sebenarnya sangat menghargai Fang Yu. Ini benar-benar mustahil. Gao Yang, saya akan mencari kesempatan untuk bertanya langsung kepada Guru Huaixu tentang masalah ini. Jika Anda berbohong, Anda akan menanggung akibatnya, dan saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi. Wang Sankong berkata dengan suara rendah, kembali ke tempat duduknya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Rombongan anggota di luar yang menyaksikan kemeriahan tersebut langsung mengalihkan perhatiannya dan melanjutkan pekerjaannya. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Jiang Hua dan beberapa bawahan lainnya mendekati Gao Yang dan bertanya, Kapten Gao, Kapten Wang meraung begitu keras di depan Anda. Anda benar-benar keluar tanpa melakukan apapun. Bagaimana cara Anda melakukannya? Tidak ada komentar. Gao Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertama-tama ukir rune transmisi, lalu transfer melalui rune. Di dalam ruangan, penelitian Fang Yu akhirnya membuat kemajuan yang baik. Dia meletakkan cincin halus itu di atas meja dan mengeluarkan jimat teleportasi yang baru saja dia buat. Berbeda dengan jimat teleportasi lainnya, jimat teleportasi yang dibuat Fang Yu kali ini memiliki waktu transmisi yang tidak terbatas. Selama Anda memiliki kekuatan luar angkasa yang cukup, Anda dapat menggunakan jimat teleportasi ini tanpa batas waktu. Sebagian besar waktu sebelumnya, Fang Yu sebenarnya mempelajari jimat teleportasi ini. Sekarang Fu Di telah diproduksi, langkah selanjutnya adalah memasukkan Fu Di ke dalam ring halus. Untuk melakukan ini, Anda perlu menerapkan pengetahuan yang lebih maju tentang rune dan melatih harta karun. Saat ini, Fang Yu telah menulis mantra transfer Fu Di dalam metode pemurnian di kertas jimat. Selanjutnya, yang harus dia lakukan adalah mendesak kertas jimat transfer Fu Di dan menyematkan teleportasi Fu Di ke dalam ring halus. Fang Yu membaca formula ajaib yang sangat panjang dan tidak jelas. Segera, bagian tengah kertas jimat tentang pemurnian harta karun bersinar dan melayang di udara. Tangan kanan Fang Yu menunjuk pada teleportasi Fu Di. Kertas jimat yang melayang di udara segera menembakkan cahaya biru ke jimat transmisi. Pada saat ini, Fang Yu mengetuk cincin halus itu dengan tangan kanannya. Jimat di udara menembakkan cahaya biru lagi ke cincin halus itu. Kedua sinar cahaya itu tidak kuat, tapi perlahan, cincin halus dan jimat teleportasi melayang. Fang Yu menyipitkan matanya, tidak bergerak. Bas, beberapa detik kemudian, terdengar suara nyaring.
Cahayanya menghilang, dan teleportasi Fudi tidak terlihat. Dan selembar kertas jimat yang memancarkan cahaya itu terbakar menjadi abu dan jatuh. Ethereal Quid kembali ke desktop. Fang Yu segera mengambil cincin halus itu. Tampilan cincin halus tersebut tidak berbeda dengan sebelumnya. Menempatkan cincin halus di jari Anda, memasukkan ki sejati ke dalamnya, permukaannya akan bersinar. Saat ini, pintunya berdering. Masuk, kata Fang Yu. Tuan Fang, ada pengunjung datang kepadamu, lihat. Ye Sengshui membuka pintu. Ada yang, nanti aku bicarakan, aku coba dulu. Fang Yu membuka tangan kanannya, bermeditasi di dalam hatinya, dan memposisikannya. Setelah itu, cincin halus di jari telunjuk kanannya berkedip dengan cepat. Wow, detik berikutnya, Fang Yu menghilang di depan mata Ye Sengshui. Tuan Fang, teriak Ye Sengshui, tetapi tidak mendapat jawaban. Ye Sengshui melihat lagi, lalu keluar kamar, kembali ke pintu, dan berkata kepada Tang Mingde dan Tang Xiaorou di luar, maaf, apakah Anda mencari Tuan Fang dalam masalah mendesak? Jika Anda tidak sibuk, Anda bisa masuk dan duduk di kamar sebentar. Tuan Fang, saya baru saja keluar. Keluar, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia ada di rumah? Tang Xiaorou mengerutkan kening, menatap Ye Sengshui di depannya dengan ekspresi jelek, dan bertanya. Dia baru saja pergi, masuk dan duduk. Ye Sengshui membuka pintu dan membiarkan Tang Mingde dan Tang Xiaorou masuk. Terima kasih. Tang Mingde masuk ke dalam rumah dan melihat sekeliling. Ini pertama kalinya dia datang ke kediaman Fang Yu. Tang Xiaorou terus menatap Ye Sengshui, sedikit cemberut. Fang Yu ini sebenarnya tinggal bersamanya dalam diam. Terakhir kali dia bertemu di toko makanan penutup sekolah, dia merasa Fang Yu dan Ye Sengshui memiliki hubungan yang tidak biasa. Melihatnya sekarang, memang benar. Fang Yu, ini terlalu berlebihan. Minumlah air dulu, Tuan Fang akan segera. Ye Sengshui hendak menuangkan teh. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara di atas meja. Kopi, itu adalah Fang Yu. Ledakan, Fang Yu menginjak meja kopi, dan meja kopi itu terkoyak. Berhasil sekali, seharusnya aku jadi bendahara di awal. Fang Yu menatap cincin halus yang bersinar dengan jari-jarinya, dan berkata dengan emosi. Cincin halus ini sekarang bisa disebut cincin teleportasi. Jarak transmisi maksimum adalah 10.000 km, mencakup seluruh jangkauan Huaxia. 3 orang di ruangan itu menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Saat ini, Fang Yu masih diwarnai dengan banyak kepingan salju. Sekarang musim panas, dari mana Fang Yu mendapatkan begitu banyak kepingan salju? Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat Tang Mingde dan Tang Xiaorou di depannya. Mengapa kamu di sini? Fang Yu bertanya. Dokter Jenius Fang, kami, tidakkah ada hal yang menghalangimu? Tang Mingde bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, aku sudah melakukannya. Fang Yu melangkah maju dan menginjak cangkir hingga berkeping-keping. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia baru saja menginjak meja kopi gelombang www.novelringan.com gelombang dan punya waktu untuk membeli yang baru. Fang Yu menoleh dan berkata pada Ye Sengshui. Ya, Ye Sengshui mengangguk. Patriark Tang, apa yang kamu cari? Fang Yu berjalan ke Tang Mingde dan bertanya. Dr. Fang, saya akan mewakili Kamar Dagang Jiangnan besok untuk berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi. Karena saya benar-benar tidak dapat menemukan penjaga yang cocok, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Anda dapat menyebutkan hadiahnya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Tang Mingde tulus untuk mengatakan. Pertemuan negosiasi. Apakah untuk bernegosiasi dengan Kamar Dagang Huaibei yang menanyakan si pembunuh? Fang Yu bertanya. Ya, Tang Mingde mengangguk. Fang Yu berpikir sejenak, dan menjawab, ya, mengenai gajinya, mari kita bicarakan nanti, saya tidak punya apapun yang saya inginkan untuk saat ini. Terima kasih kepada Dr. Jenius Fang. Tang Mingde berkata dengan gembira. Pada saat ini, Tang Xiaorou di sebelahnya tiba-tiba mendengus dingin. Fang Yu, aku tidak menyangka kamu terlihat seperti batu di permukaan, tapi kenyataannya. Tang Xiaorou tidak berbicara, tetapi melihat ke arah Ye Sengshui yang berdiri di samping. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Selesai bicara, maksudku kamu, bukan pria terhormat. Tang Xiaorou tersipu dan berkata, Xiaorou, apa yang kamu bicarakan? Tang Mingde memelototi Tang Xiaorou dan memberi isyarat padanya untuk tutup mulut.
Aku bukan, kata Fang Yuzheng, namun wajahnya sedikit berubah. Ia merasakan lentera Dayan yang telah lama terbang tanpa henti, akhirnya berhenti. Ini menunjukkan bahwa ia telah mengunci lokasi teratai merah. Fang Yu segera menghubungi lentera Dayan dengan kesadaran ilahinya untuk memeriksa lokasi terkini lentera Dayan dan pemandangan di sekitarnya. Hati Fang Yu kaget saat melihat pemandangan di mana lentera Dayan berada saat ini. Tempat apa ini? Melalui hubungan antara kesadaran ilahi dan lentera Dayan, Fang Yu dapat melihat pemandangan yang agak aneh. Seluruh dunia berwarna abu-abu dan putih, seperti dunia dalam lukisan tinta, pucat dan tak bernyawa. Lentera Dayan berhenti di udara, di bawahnya ada sebongkah kerikil, di atas kerikil itu terdapat tulang-tulang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Jika dilihat lebih dekat, sebagian besar tulang-tulang tersebut tidak lengkap, namun dari batang tubuh atau tulang tangan dan kaki terlihat bahwa tulang dewa adalah makhluk yang sangat besar. Dan sosok Honglian adalah satu-satunya warna merah terang di antara hari kelabu dan bumi ini. Sayap merah terbakar di belakangnya terbentang, berdiri di depan sebongkah kerikil, memandangi tulang yang setengah matang di depannya, tak bergerak. Karena bagian kerangka yang terbuka terlalu kecil, Fang Yu tidak dapat melihat garis besar dewa kerangka ini dari sudut pandang lentera Dayan. Fang Yu mendesak lentera Dayan dan perlahan mendekati posisi Honglian. Pada saat ini, Honglian sepertinya menyadarinya, dan tiba-tiba berbalik dan melihat ke posisi lentera Dayan. Matanya menyala-nyala dengan api merah, wajahnya dingin, dan dia mengangkat telapak tangannya ke arah lentera Dayan. Wow, dalam sekejap, nyala api menyapu lentera Dayan. Penglihatan Fang Yu langsung dibanjiri api merah. Sial, jangan matikan lampu Dayanku. Fang Yu segera menarik kesadaran rohaninya dan mengangkat tangan kanannya. Tuan Fang, apakah Anda baik-baik saja? Ye Sengsui meminta perubahan ekspresi Fang Yu. Tidak apa-apa, kamu duduk dulu, aku harus mengurus sesuatu. Fang Yu berkata pada Tang Mingde di depannya. Lalu, cincin halus di jari telunjuk kanannya bersinar. Wow, detik berikutnya, Fang Yu menghilang di tempatnya. Bagi manusia seperti Tang Mingde dan Tang Xiaorou, teknik ajaib untuk membuat orang hidup seperti ini hanya terlihat di acara sulap di TV atau film. Kenyataannya, mereka adalah pertama kalinya melihat Fang Yu, dan wajah mereka sangat terkejut. Posisi lentera Dayan saat ini berjarak lebih dari 9.000 km dari Fang Yu, yang hampir melampaui jangkauan maksimum jimat teleportasi yang tertanam di cincin halus. Untuk mentransmisikan jarak hampir 10.000 km dalam sekejap, tidak hanya membutuhkan tenaga ruang yang besar, tetapi tubuh fisik juga perlu memiliki daya dukung yang besar. Rata-rata orang harus menempuh jarak 10.000 km, dan tubuh fisik hampir tidak dapat menahan tekanan di dalam saluran luar angkasa, mudah untuk dimasukkan ke dalam genangan saus daging, dan tidak mungkin mencapai tujuan hidup-hidup. Lebih dari 9.000 km, saya pasti sudah meninggalkan China, di mana? Fang Yu berpikir dalam hati saat dia melewati saluran luar angkasa. Setelah beberapa saat, dia bergegas keluar dari pintu keluar saluran luar angkasa dan sampai ke dunia abu-abu putih yang baru saja dia lihat. Benar-benar warna ini. Fang Yu awalnya mengira bahwa pemandangan yang dia lihat melalui lentera Dayan dipengaruhi oleh semacam sihir atau batasan. Tapi sekarang dia datang ke sini secara langsung, dia melihat pemandangan aneh ini dengan matanya sendiri. Sepotong abu-abu, bahkan langit pun tidak biru, melainkan sepotong warna abu-abu. Tempat apa ini? Fang Yu telah hidup bertahun-tahun, dan dia belum pernah mendengar tentang dunia seperti itu. Apakah itu ruang yang diciptakan oleh orang lain? Bukan milik bumi, pikir Fang Yu. Tetapi jika ini masalahnya, Dayan Lantern tidak akan bisa terbang ke sini, dan Fang Yu tidak akan bisa sampai ke sini dengan teleportasi. Fang Yu tidak berpikir terlalu lama, karena dia sudah melihat api merah di langit di depan. Dengan langit dan bumi di sekitarnya yang semuanya berwarna abu-abu dan putih, warna apinya cukup mencolok. Memanggil, Fang Yu bergegas menuju ke arah itu dengan cepat. Lentera Dayan adalah senjata ajaib yang sangat langka. Dia mendapatkannya dari seorang tau tua dengan seluruh energinya saat itu, dan kemudian meminjamkannya ke Huaixu. Baru beberapa hari yang lalu Huaixu mengembalikannya kepadanya. Selain fungsinya sendiri, senjata ajaib ini lebih merupakan nilai kenang-kenangan bagi Fang Yu, lagi pula dia sudah bersamanya selama bertahun-tahun. 2 detik kemudian, Fang Yu bergegas ke dalam nyala api, meraih lampu Dayan yang menyala di tengahnya, dan kemudian bergegas keluar dari nyala api.
Saat ini, lentera Dayan telah terbakar agak merah. Namun untungnya, Fang Yu datang dengan cepat, setidaknya lentera Dayan belum terbakar hingga meleleh. Saat ini, teratai merah di tanah sudah melihat kedatangan Fang Yu. Fang Yu memasukkan lentera Dayan ke dalam tas penyimpanan, lalu memandang Hong Lian. Kamu benar-benar berpura-pura menjadi anak laki-laki sebelumnya, kan? Kata Fang Yu. Guren tidak berbicara, tapi sayapnya tiba-tiba bergetar. Udara menderu, dan Hong Lian langsung meninggalkan tanah, menyerbu ke arah Fang Yu seperti roket. Mau bertarung lagi? Fang Yu sedikit tidak berdaya, sosoknya melintas ke samping. Memanggil, Hong Lian bergegas ke wajah Fang Yu dengan cepat, sayapnya mengepak ke depan. Sekelompok api yang berputar seperti tornado dengan cepat menghantam Fang Yu. Fang Yu menembak dengan telapak tangan, menepuk-nepuk apinya. Pada saat yang sama, Hong Lian melintas dan berada di belakang Fang Yu. Oh, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Mata Fang Yu menyapu ke tempat teratai merah berada, tanpa menoleh ke belakang, tetapi kaki kanannya menendang keluar. Dengan ekspresi dingin di wajah Hong Lian, dia mundur, menghindari kaki Fang Yu, mengulurkan telapak tangan kanannya, dan memegangnya ke depan, tombak yang terkondensasi dari api muncul di tangannya. Dia memegang tombak dan menikam dada Fang Yu. Engah, Fang Yu tidak mengelak, dan ujung tombaknya menusuk punggung Fang Yu dengan suara yang tajam. Tapi kecuali lubang di bajunya yang terbakar api, tubuh Fang Yu tidak mengalami kerusakan apapun. Ekspresi Gulian terhenti, dan tertegun sejenak. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh, meraih tombak dengan satu tangan, dan menyentak ke depan. Hong Lian tidak bereaksi, dan ditarik ke arah Fang Yu. Tapi dia bereaksi sangat cepat dan tiba-tiba membuka mulutnya. Ledakan, api panas keluar dari mulutnya, langsung menelan Fang Yu. Ledakan, Zenki Fang Yu meledak tiba-tiba, menghilangkan apinya, dan kemudian bergegas menuju Hong Lian dengan pukulan. Sayap kanan Guren bergerak maju dan berdiri di depannya sebagai tameng. Ledakan, tinju Fang Yu mengenai sayap Hong Lian, dan Hong Lian terbang seperti bola meriam. Dalam proses terbang terbalik, Gulian menahan rasa sakit di sayapnya, melebarkan sayapnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tapi saat ini, Fang Yu sudah mengikuti dan muncul di hadapannya lagi. Hong Lian melayangkan pukulan ke arah Fang Yu di depannya. Bentak, Fang Yu mengulurkan dan meraih lengan kanan Hong Lian. Guren melemparkan tinju kirinya lagi. Fang Yu menangkapnya lagi. Lengan Hong Lian sangat kurus, Fang Yu bisa menggenggam kedua lengannya dengan satu tangan. Guren mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri. Tapi tangan kanan Fang Yu seperti penjepit besi, memegang erat tangan Hong Lian, tidak bisa bergerak sama sekali. Sayap di belakang Hong Lian bergerak maju, mencoba menyerang Fang Yu dengan sayapnya. Tapi saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu tiba-tiba melayang di langit, salah satunya terbalik di belakang Hong Lian, dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraih akar sayap Hong Lian. Sayap besar Hong Lian juga tertahan. Untuk sementara, seluruh tubuh Hong Lian seperti ayam jantan yang menunggu untuk disembelih, diangkat dan ditarik oleh Fang Yu, kecuali kepala dan kaki, bagian lain tidak bisa bergerak. Dengungan marah dan panik keluar dari tenggorokan Gulian, berjuang keras. Tapi kekuatannya tidak setingkat dengan Fang Yu. Tentu saja, perjuangannya tidak ada gunanya. Jangan sia-siakan usahamu, Fang Yu berkata dengan ringan, berdiri di samping Hong Lian. Guren menoleh, nyala api di matanya seakan padam. Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Klan Feng kami tidak akan pernah meminta ampun. Hong Lian berkata dengan dingin dan marah. Phoenix, sepertinya kamu berhubungan dengan binatang suci Phoenix, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Gulian tiba-tiba mencibir dan berkata, kamu sumber pemakan, apakah kamu masih tahu siapa saya? Apa itu sumber pemakan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Wajah Hong Lian sedikit berubah, dan nyala api di matanya semakin menyatu. Dia menatap wajah Fang Yu dengan sepasang alis pedang yang sedikit berkerut. Apakah kamu bukan sumber pemakan? Gulian bertanya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu jelas memiliki aura seperti itu, kenapa? Hong Lian tampak ragu-ragu, dan kemudian seolah terbangun tiba-tiba, dengan dingin berkata, kamu adalah pemakan sumbernya. Tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura, kamu tidak dapat menutupi nafasmu. Petik 2. Apa nafas dalam diriku? Fang Yu bertanya. Kamu memiliki aura yang bukan milik era ini.
Kamu abadi. Hong Lian menatap Fang Yu dengan marah, berkata. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tidak berkata apa-apa. Ini adalah fitur terbesar dari Soul Eater. Anda tidak bisa berpura-pura. Hong Lian melanjutkan, tapi sudah kubilang, aku tidak ingin mendapatkan informasi apapun tentang klan Phoenix di mulutku. Suku Phoenix, pemakan sumber. Fang Yu belum pernah mendengar dua keberadaan ini sebelumnya. Tentu saja, klan Phoenix mengerti dengan baik, mungkin klan Phoenix, dan Hong Lian adalah salah satunya. Adapun Soul Eater, Fang Yu benar-benar belum pernah mendengarnya. Menurut Hong Lian, orang-orang ini juga abadi. Anda bisa mengatakan lebih banyak tentang Soul Eater, saya sangat tertarik, kata Fang Yu. Hong Lian menatap Fang Yu, dan keraguan di wajahnya bertambah. Bukankah Fang Yu ini benar-benar seorang pemakan sumber? Tetapi jika tidak, mengapa Fang Yu memiliki aura yang sama dengan Soul Eater dan masih begitu kuat? Tapi dari sudut lain, dia telah sepenuhnya jatuh ke tangan Fang Yu sekarang. Jika Fang Yu benar-benar seorang Soul Eater, bagaimana dia bisa berbicara begitu banyak omong kosong? Memikirkan hal itu, pemangsa sumber yang ditemui di masa lalu dan orang-orang yang menangkapnya semua menelan sumbernya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pikiran Gulian menjadi semakin kacau. Apakah Fang Yu di depannya benar-benar seorang Soul Eater? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, saya bukanlah yang disebut pemakan sumber, kata Fang Yu, tetapi saya ingin mengetahui kelompok orang ini jika saya memiliki kesempatan. Kemarahan dan tekad di wajah Gulian perlahan menghilang, dan napasnya menjadi lebih mudah. Kamu, benar-benar bukan Soul Eater? Gulian bertanya ragu-ragu. Sebenarnya tidak, tapi kamu benar. Aku memang berumur panjang. Akulah yang berumur panjang di mulutmu, kata Fang Yu. Jika kamu bukan Soul Eater, biarkan aku pergi dulu, kata Gulian. Fang Yu melepaskan tangannya. Hong Lian meregangkan tubuhnya sebentar, menatap Fang Yu, mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berbicara, ada sekelompok biksu yang memperpanjang umur mereka dengan melahap asal mula makhluk roh dengan darah kemurnian tinggi. Mereka disebut pemangsa sumber, menelan sumbernya dan memperpanjang umur. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, berapa banyak orang di grup ini? Tidak banyak, tapi mereka sangat kuat. Ibu saya, dan banyak ayah saya, tewas di tangan mereka. Hong Lian berkata dengan nada kebencian. Kamu bilang mereka semua abadi, jadi berapa lama harapan hidup mereka? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Aku tidak tahu detailnya, tapi umur panjang mereka lebih dari 800 tahun, kata Hong Lian. Melihat sarafmu sangat sensitif. Tapi dia tidak melanjutkan. Bagaimanapun, tahun ini adalah waktu yang sangat kelam baginya. Setahun yang lalu, dia mencari makhluk dari ras yang sama di Eropa, tapi dia bertemu dengan Soul Devourer. Setelah pertempuran sengit, dia terluka parah, dan kemudian menggunakan sekretaris untuk melarikan diri dari kelahirannya, tetapi pingsan di tengah jalan. Kemudian, dia ditemukan oleh kelompok tentara bayaran dan diselamatkan. Setelah itu, dia dijual oleh korps tentara bayaran kepada Gary yang gila, dan dia disimpan di laboratorium bawah tanah Gary sampai baru-baru ini. Ketika Gary membawanya ke Tiongkok dan Fang Yu bertarung, dia dapat melarikan diri dari tangan Gary, jantung. Omong-omong, Fang Yu masih menjadi penyelamatnya. Jika bukan karena Fang Yu yang melepaskan chip di kepalanya, Hong Lian tidak akan bisa memulihkan kewarasannya. Dari sudut pandang ini, Fang Yu memang bukan pemakan sumber. Kamu bukan Soul Eater, kenapa kamu begitu kuat? Gulian bertanya. Kuat secara relatif, saya hanya seorang kultivator selama periode pemurnian Qi. Anda mungkin juga berpikir dari sudut lain. Apakah Anda terlalu lemah? Kata Fang Yu. Mendengar sarkasme dalam kata-kata Fang Yu, meskipun Hong Lian tidak senang, dia tidak bisa membantahnya. Dia melawan Fang Yu 2 kali, dan kalah 2 kali. Ini juga alasan mengapa dia memutuskan bahwa Fang Yu adalah pemakan sumbernya. Sebagai anggota klan Feng, dia jauh lebih kuat daripada makhluk roh dari ras lain, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Fang Yu. Situasi ini sama persis dengan saat menghadapi Soul Eater. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Soul Eater sebuah organisasi atau individu yang berbeda? Fang Yu bertanya, mungkin itu sebuah organisasi, karena mereka semua menggunakan cara yang sama untuk memperpanjang umur. Jawab Gulian. Fang Yu berhenti bicara. Selama 5.000 tahun terakhir, dia telah mencari keberadaan seperti dia, tetapi dia tidak dapat menemukannya.
Sos Eater yang dikatakan Hong Lian sebenarnya bukan tipe Fang Yu. Mereka perlu melahap asal mula makhluk roh untuk memperpanjang hidup mereka. Dan Fang Yu hidup lama secara alami. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tetap berada dalam periode pemurnian Qi, dan masa hidupnya begitu diperpanjang. Namun, mendengarkan nada bicara Gulian, kelompok orang ini seharusnya sangat kuat. Hal ini membuat Fang Yu tertarik. Dia sudah lama tidak merasakan nikmatnya bertarung. Mungkin karena tipisnya energi spiritual, level makhluk di bumi semakin rendah, bahkan makhluk yang membuatnya menggunakan 70% kekuatannya tidak dapat ditemukan. Dan Sos Devourer mungkin adalah lawan yang bisa membuat Fang Yu serius. Bisakah kamu menemukan sumber pemakan? Fang Yu bertanya. Baginya, Sos Eater itu seperti mimpi buruk. Setelah menyaksikan tragedi kematian tragis sukunya, dia sangat membenci Sos Eater. Tapi di saat yang sama, jauh di lubuk hatinya, ada juga ketakutan yang paling besar. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil menjadi lawan dari Sos Devourer. Dia tidak tinggal lama di Huaxia, hanya untuk menghindari Sos Eater. Dia takut ditemukan oleh Sos Eater dan diserap oleh mereka. Petik 2. Aku tidak dapat menemukannya, dan aku juga tidak ingin menemukannya. Kata Guren, nadanya rendah, dan jatuh ke tanah di bawah. Fang Yu berpikir sejenak dan mengikuti. Lupa bertanya padamu, di mana tempat ini? Fang Yu bertanya, ini, tempat di mana semua roh dikuburkan, tempat eksklusif untuk makhluk roh kita. Jawab Hong Lian, tempat pemakaman tulang. Fang Yu melihat tulang-tulang di tanah di bawah, dan bertanya dengan heran, begitu banyak tulang yang dibunuh oleh Sos Devourers. Hong Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang roh ini bisa mati di mana saja. Hanya saja orang atau keturunannya membawa tubuh mereka kembali ke sini, sehingga jiwa mereka bisa mendapatkan peristirahatan terakhir. Saat mengucapkan kata-kata itu, Gulian jatuh ke tanah. Di depannya ada kerangka yang setengah terkubur di dalam tanah. Ini seharusnya adalah kerangka Ibu Guren. Guren menunduk dan berhenti bicara. Fang Yu tidak berbicara, dan berdiri. Diam. Setelah beberapa saat, mata Fang Yu basah kuyup, dan dia melihat ke atas ke udara. Ekspresi Gulian juga berubah, dan dia mundur beberapa langkah. Di langit kelabu, bola seukuran kepalan tangan yang dibentuk oleh guntur dan kilat tiba-tiba muncul. Bola tiba-tiba membesar. Retakan. Suara guntur yang menyambar gelombang www.novelringan.com gelombang bergema di seluruh dunia. Di antara kilatan guntur, sesosok tubuh muncul dari sana. Di saat yang sama, aura yang cukup kuat untuk menekan segala sesuatu terpancar. Sumber pemakan. Wajah Hong Lian langsung menjadi pucat, auranya meledak sepenuhnya, sayapnya terbentang lebar, dan nyala api menyelimuti dirinya. Di udara, lampu listrik menghilang. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di udara dengan tangan terkepal, dan guntur serta kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Wajahnya lebih tua, namun rambutnya sehitam pemuda. Dia memandang Gulian dengan merendahkan, matanya tajam, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman. Datanglah ke sini dari waktu ke waktu, dan saya benar-benar mendapatkan sesuatu. Kata orang tua itu, suaranya tidak setua orang tua pada umumnya, tapi dengan semangat muda. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, dan paksaan yang menyelimuti dunia sekitarnya akan mengambil poin lain. Gulian mengertakkan gigi dan menatap lelaki tua itu, nyala api di matanya menyala-nyala. Orang tua itu tersenyum dan berkata, sungguh suatu berkah yang luar biasa bahwa Anda dapat hidup sampai hari ini setelah terluka parah oleh orang tua itu. Sebagai anggota klan Feng, inilah takdir akhirmu. Jadi kenapa kamu harus begitu marah? Ledakan. Begitu suara lelaki tua itu turun, Hong Lian terpental dari tanah dan mengarah ke lelaki tua itu. Orang tua di udara tidak panik sama sekali. Dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menggambar sebuah kata di udara. Mengikat. Karakter ini terdiri dari cahaya putih, diperbesar di udara, dan menuju ke arah teratai merah yang mengalir deras. Guren bertabrakan dengan kata, mengikat. Kata, mengikat, langsung berubah menjadi jaring tipis, membungkus seluruh tubuh Hong Lian di dalamnya. Hong Lian mendengus, anggota tubuhnya menyebar, dan nyala api yang kuat keluar dari tubuhnya, membakar jaring halus. Orang tua itu tersenyum percaya diri, menarik tangan kanannya, dan diam-diam memandangi teratai merah di jaring. Api dari tubuh Hong Lian sangat panas, cukup untuk membakar segalanya. Namun,
Itu tidak berpengaruh pada jaring halus ini. Guren berjuang keras, tapi jaring halus itu perlahan mengencang. Lambat laun, dahan tanah teratai merah tidak bisa bergerak dan terjerat seluruhnya oleh jaring halus. Geraman marah keluar dari tenggorokan Gulian, wajahnya penuh keengganan. Ketika segala sesuatunya terjadi, rasa takut di hatinya lenyap. Dia hanya tidak mau mati seperti ini. Dia juga ingin membalaskan dendam ibunya, dan dia juga ingin membalas dendam banyak makhluk roh dari klan Feng. Sayangnya, tidak ada peluang. Jaring tipis menjerat teratai merah dan perlahan mengirimkannya ke lelaki tua itu. Dibandingkan ibumu, kamu lebih mudah ditangkap, kata orang tua itu. Mendengar kata ibu, Gulian kembali meronta-ronta amarahnya, dan semburan teror pun keluar dari tubuhnya. Aku harus membunuhmu, aku harus membunuhmu. Hong Lian meraung, menatap lelaki tua di depannya. Di bawah 9 mata air, kamu memiliki kemungkinan untuk membunuhku, tapi dalam waktu singkat, aku tidak akan pergi lagi. Lelaki tua itu mengelus janggut dagunya dan tersenyum, setelah melahap asal-muasalmu, aku bisa memperpanjang umur 100 tahun. Orang tua, berapa umurmu tahun ini? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga lelaki tua itu. Orang tua itu segera menoleh dan melihat Fang Yu di depannya. Kapan kamu muncul di sampingku? Orang tua itu sedikit mengernyit, memandang Fang Yu, dan bertanya, siapa kamu? Namaku Fang Yu. Fang Yu menjawab dengan jujur. Fang Yu, orang tua itu mengerutkan kening. Dia telah hidup mengasingkan diri di antara pegunungan dan hutan selama bertahun-tahun, dan jarang berhubungan dengan dunia seni bela diri saat ini, apalagi nama Fang Yu. Namun, tidak masalah siapa Fang Yu. Nak, aku bisa memberitahumu umurku. Orang tua itu selalu memiliki senyuman tipis di wajahnya, namun nadanya tiba-tiba berubah dingin, tetapi setelah kamu menyadarinya, aku harus membiarkanmu menghilang ke dunia. Fang Yu tidak peduli dengan intimidasi semacam ini. Tahun ini adalah tahun ke-872 orang tua itu. Orang tua itu berkata perlahan, beberapa tahun ini, mungkin sebelum nenek moyangmu lahir, orang tua itu telah berlatih di dunia ini selama ratusan tahun. Melihat sedikit arogansi di wajah lelaki tua itu, Fang Yu mengerutkan kening dan berkata. Orang tua itu mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja. Selama berabad-abad, berapa banyak kultivator yang berusaha mati-matian untuk meningkatkan kultivasi mereka dan bahkan ingin menjadi abadi. Yang mereka perjuangkan sebenarnya adalah keabadian. Dan aku, meski aku tidak bisa naik, tapi aku bisa menikmati umur hidup yang lebih lama dari kebanyakan orang di dunia ini. Inilah kentunganku. Orang tua itu berkata sambil menoleh untuk melihat ke arah Hong Lian, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, binatang roh ini ada untuk orang-orang seperti saya. Asal-usul mereka dapat memberi saya banyak umur. Pada saat yang sama, hal itu memungkinkan saya untuk berkultivasi. Untuk maju dengan pesat. Yah, alasanmu sangat bagus. Fang Yu berkata, tapi, masih banyak hal yang harus aku pahami. Xiao Hong, kamu tidak bisa mengambilnya. Xiao Hong, mendengar nama ini, Hong Lian memandang Fang Yu. Hehe, aku sudah banyak bicara, tapi kamu tidak bisa memahami jarak antara aku dan kamu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah masa pemurnian Qi, dan ulang tahunku 870. Yang kedua, boom, orang tua itu masih berbicara, tetapi tinju Fang Yu hancur. Karena kecepatannya yang sangat cepat, kesadaran lelaki tua itu dapat bereaksi, tetapi tubuhnya tidak punya waktu untuk melawan. Dengan suara teredam, lelaki tua itu terbang keluar. Fang Yu memandangi teratai merah yang melayang di depannya, mengulurkan tangannya, meraih jaring tipis yang mengikat teratai merah, dan hendak memisahkannya. Pada saat ini, guntur ungu jatuh di langit. Kekuatan guntur ungu ini seperti gunung setinggi ratusan meter yang menghantamnya, langsung menghempaskan Fang Yu ke tanah. Ledakan, Fang Yu jatuh ke tanah dan suara keras terdengar. Hanya periode pemurnian Qi, bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan yang begitu kuat? Orang tua itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan memandang Fang Yu di tanah dengan mata dingin. Bahkan jika dia melawan makhluk kuat dari klan Feng sebelumnya, dia tidak pernah menumpahkan darah. Tapi hari ini, biksu di periode pemurnian Qi yang matanya tampak seperti semut telah menyebabkan dia terluka serius. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi bagi dia yang sombong. Membunuh. Orang tua itu mengulurkan tangan kanannya dan menggambar sebuah kata di kehampaan. Kata, bunuh,
yang dibentuk oleh kondensasi lampu merah terbang menuju Fang Yu dengan cepat. Selama proses ini, kata "bunuh" berkembang pesat, dan ketika berada di depan Fang Yu, kata itu berubah menjadi pedang merah tajam, memancarkan arti membunuh. Fang Yu berdiri, ujung pedang panjang itu tepat di depan dada kirinya. Melihat pemandangan ini, Guren memejamkan matanya. Di antara mereka, kata "membunuh" bahkan lebih merupakan pukulan mematikan dalam taktik 5 kata. Ibunya meninggal dengan kata "bunuh". Engah, ujung pedang panjang itu tidak menyentuh dada Fang Yu, melainkan dicengkeram oleh tubuh Fang Yu. Hah! Orang tua itu mengerutkan kening dan mengangkat jari telunjuk kanannya ke depan. Kekuatan pedang panjang itu meledak secara tiba-tiba. Ledakan, pedang panjang itu didorong ke depan selama setengah menit, dan tanah di bawah kaki Fang Yu meledak. Orang tua di udara mengerutkan kening, dan jari telunjuknya bergerak lagi. Kekuatan pedang panjang itu melonjak lagi. Tanah tidak dapat menahan tekanan ini, dan kerikil terciprat. Intensitasnya bagus, tapi jauh dari itu. Fang Yu meraih pedang panjang itu dan memutarnya. Kekuatan yang mengendalikan pedang panjang itu langsung terkoyak. Tangan kanan lelaki tua itu menyusut ke belakang, jari-jarinya gemetar, dan ada semburan rasa sakit. Kata "bunuh" telah rusak. Orang tua itu menatap mata Fang Yu, tidak lagi percaya diri sebelumnya, tetapi penuh kejutan. Anak ini jelas bukan hanya seorang biksu selama periode pemurnian Qi. Kekuatan fisiknya telah lama melampaui cakupan periode pemurnian Qi. Tepat ketika lelaki tua itu merasa ngeri, Fang Yu mengambil pedang panjang itu dan melemparkannya ke posisi lelaki tua itu. Wow, pedang panjang itu menembus langit dan melesat melewatinya. Bilah tajamnya menusuk langsung ke arah lelaki tua itu. Bulan air bunga cermin. Orang tua itu tidak panik, dan mendorong tangannya ke depan. Sebuah cermin seperti permukaan air muncul di hadapannya. Pedang panjang itu dengan cepat tenggelam ke dalamnya, seperti batu yang memasuki air, dan menghilang setelah terdengar suara lembut. Orang tua itu melepaskan tangannya dan cermin itu menghilang. Dia menatap Fang Yu di tanah lagi, matanya serius, tidak ada lagi keacakan sebelumnya. Kekuatan Fang Yu jelas tidak selemah penampilannya. Fang Yu menatap lelaki tua itu dengan sedikit kekecewaan di matanya. Jika Sos Devourer memiliki kekuatan seperti ini, dia masih belum bisa membuatnya terlalu tertarik. Singkirkan dia dengan cepat. Fang Yu hendak pergi. Pada saat ini, nafas yang menyelimuti dunia tiba-tiba turun dari langit kelabu. Tempat ini adalah tempat suci di mana semua jiwa dikuburkan. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang tidak ada makhluk yang bisa dinajiskan. Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke tempat lain. Suara yang kuat dan agung terdengar dari langit. Setelah itu, di belakang Fang Yu dan di belakang lelaki tua itu, sebuah lubang hitam muncul. Saat lubang hitam membesar, kehendak dunia ini harus memaksa Fang Yu dan lelaki tua itu meninggalkan tempat ini. Mata lelaki tua itu berbinar-binar, menghadap ke udara yang jauh. Hong Lian, yang terkurung oleh kata terikat, mengulurkan tangan kanannya. Gulian dengan cepat terbang ke arah lelaki tua itu. Fang Yu menoleh dan melihat ke lubang hitam yang membesar di belakangnya, bergegas keluar dengan hisapan yang kuat. Namun daya isap lubang hitam tersebut cukup kuat. Meskipun Fang Yu bisa menahannya, tanah dan kehampaan tidak bisa menahannya. Tanah di bawah kakinya terus-menerus runtuh, dan kekosongannya terdistorsi, tidak mampu meninggalkan tanah untuk terbang. Sebuah sarkasme tersenyum di sudut mulut lelaki tua itu, dan dia berkata, "Aku ingat namamu, Fang Yu. Aku akan segera menemukanmu dan bersiap untuk hari ketika kematian tiba." Dalam proses berbicara, separuh tubuh lelaki tua itu telah tersedot oleh lubang hitam. Namun tangan kanannya masih terulur, dan Guren mendekat dengan cepat dan hendak ditangkap oleh tangan kanannya. Oke, Fang Yu mengeluarkan pedang dao surgawi yang rusak dari tas penyimpanannya dan membantingnya ke langit. Energi pedang berbentuk bulan sabit yang mengandung kekuatan surga menerobos belenggu ruang. Dan dengan cepat melesat ke udara. Saat tangan lelaki tua itu hendak meraih teratai merah, energi pedang menghantam lengan kanan lelaki tua itu. Duri, diiringi teriakan lelaki tua itu, seluruh lengan kanannya patah dan terbang keluar. Setelah itu, dia tersedot ke dalam lubang hitam, jeritannya berhenti tiba-tiba, dan lubang hitam itu menghilang. Lengan kanan lelaki tua itu, yang berlumuran darah, jatuh dari udara. Jaring halus yang diikatkan ke tubuh Gulian pun menghilang. Tubuh Guren kembali bebas.
Dia menatap Fang Yu dan menemukan bahwa tanah tempat Fang Yu berada telah runtuh ke dalam lubang besar. Petik 2 titik titik titik. Terima kasih. Hong Lian memandang Fang Yu dan berbisik. Aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Kamu tahu di mana aku tinggal, datanglah padaku. Fang Yu berkata, aku tidak akan melawan keinginan dunia ini, sampai jumpa lagi. Setelah Fang Yu selesai berbicara, segera setelah kekuatan tubuhnya terkumpul, seluruh tubuhnya langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu menghilang, hanya menyisakan tanah yang berantakan. Teratai merah mengepakkan sayapnya sedikit, melayang di udara dengan ekspresi rumit. Titik titik titik. Setelah melewati terowongan luar angkasa yang sangat kacau, Fang Yu sampai di lautan tak berujung. Tidak ada awan di langit, dan laut tenang. Kecuali sedikit angin laut, tidak ada suara lain di sekitarnya. Di mana tempat ini? Fang Yu sedikit mengernyit dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Menurut posisi navigasi ponsel, dia saat ini berada di Beihai di timur Laut Tiongkok. Jaraknya sekitar 5.000 km dari ibu kota selatan, dan masih dalam jangkauan teleportasi cincin halus. Namun, Fang Yu tidak terburu-buru kembali, tetapi menemukan sebuah pulau kecil di lautan luas, menemukan sebuah batu di pulau itu, dan berbaring di atasnya untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hidup di dunia sekuler tempat orang berkumpul, dan dia jarang menikmati saat-saat tenang seperti itu. Selera manusia memang seperti ini, dan harus terus diubah. Setelah sekian lama tinggal di tempat sepi, saya ingin tinggal di kota yang penuh dengan kembang api. Namun setelah sekian lama berada di kota, saya ingin kembali ke lingkungan alam aslinya. Selama hampir 5.000 tahun, Fang Yu terus-menerus mengubah lingkungan hidupnya. Fang Yu meletakkan tangannya di bawah kepalanya, memandang matahari di langit, dan mengingat apa yang terjadi hari ini. Sos Eater, Phoenix Rache, Immortal. Baginya, ini adalah hal-hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dia telah hidup lama sekali, dan dia memang telah mengalami lebih dari siapapun di dunia saat ini dan mengetahui lebih banyak. Tapi dunia ini begitu besar, Fang Yu jelas tidak maha tahu dan maha kuasa, dan ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Di sisi lain, banyak hal yang berubah seiring berjalannya waktu. Banyak hal yang diketahui Fang Yu mungkin telah berubah, tetapi dia belum menyadarinya. Fang Yu berbaring di atas batu. Setelah dipikir-pikir, dia tertidur karena terlalu nyaman. Titik titik titik. Saat saya bangun, hari sudah menunjukkan jam 8 pagi keesokan harinya. Fang Yu tidak melupakan apa yang dia janjikan pada Tang Mingde, dan mendesak jimat teleportasi di cincin halus untuk menemukan apartemen di ibu kota selatan. 2 detik kemudian, Fang Yu muncul di balkon apartemen. Ye Sengshui sepertinya baru saja berhenti berlatih dan sedang duduk di sofa di ruang tamu sambil minum teh. Ketika dia mendengar gerakan itu, dia menoleh dan melihat Fang Yu, dengan senyum tenang, dan berkata, Tuan Fang, Anda kembali. Fang Yu mengangguk dan duduk di sofa. Tuan Tang berkata dia akan menjemputmu pada jam 10 pagi untuk menghadiri pertemuan negosiasi. Kata Ye Sengshui. Bagus, jawab Fang Yu. Tuan Fang, Anda pergi kemarin, apakah Anda pergi mencari Xiao Hong? Ye Sengshui bertanya dengan ragu-ragu. Ya, saya menemukannya, dia mungkin akan kembali dalam beberapa hari mendatang, kata Fang Yu. Itu bagus, aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Ye Sengshui menghela nafas lega dan berkata, itu memang hampir sebuah kecelakaan, kata Fang Yu. Mendengar ini, wajah Ye Sengshui kembali menegang dan bertanya, apa yang terjadi? Petik 2 titik titik titik. Lagi pula itu bukan masalah besar, dia pasti aman sekarang, kata Fang Yu. Melihat Fang Yu tidak ingin mengatakan apapun, Ye Sengshui berhenti bertanya. Tuan Fang, apakah Anda ingin sarapan? Ye Sengshui bertanya setelah terdiam beberapa saat. Bagus, Fang Yu langsung menerimanya. Titik titik titik. Setelah sarapan, Fang Yu kembali ke kamar, mandi sebentar dan mengganti pakaiannya. Meski masih berupa kemeja dan celana sederhana, namun secara keseluruhan terlihat sedikit lebih energi. Tepat pukul 10, Tang Mingde menelepon Fang Yu. Ketika Fang Yu turun ke apartemen, dia melihat mobil khusus Tang Mingde diparkir di pintu. Dia membuka pintu mobil dan mendengar suara wanita yang menyenangkan sebelum duduk. Tuan Fang, sudah lama sekali. Fang Yu melihat wanita yang duduk di dalam mobil itu adalah Jiru Mei yang sudah lama tidak terlihat. Setelah sekian lama,
Fang Yu merasa tidak nyaman lagi melihat wajah yang mirip Leng Sun Suang ini lagi, dan terkejut. Dokter Jenius Fang, maaf telah merepotkanmu pagi-pagi sekali. Tang Mingde berkata dengan nada meminta maaf, duduk di hadapan Ji Rumei. Tidak apa-apa, Fang Yu masuk ke dalam mobil. Ji Rumei terus menatap Fang Yu, dengan warna aneh di matanya yang cerah. Kenapa kamu di sini juga? Fang Yu bertanya dengan santai. Saya juga anggota kamar dagang Jiangnan. Hah, Fang Yu mengangkat alisnya dan memandang Tang Mingde. Karena tragedi yang dialami Bos Dong, banyak anggota kamar dagang Jiangnan mengumumkan penarikan mereka dari negosiasi ini. Anggota yang berpartisipasi dalam negosiasi atas nama kamar dagang Jiangnan hari ini awalnya dijadwalkan berjumlah 15 orang, tapi sekarang hanya tersisa 5 orang. Tang Mingde tampak agak jelek, dikatakan. Apakah asosiasi Jiangnan Budo tidak peduli dengan hal ini? Fang Yu bertanya, mereka bahkan tidak bisa menemukan pembunuhnya, kata Jiru, yang duduk di seberangnya, mengerutkan kening. Apa isi negosiasimu kali ini? Fang Yu bertanya, Jiangnan dan Huaibei adalah dua wilayah yang bertetangga, dan industri panas di kedua wilayah tersebut sangat terintegrasi. Tang Mingde berkata, isi perundingan kita kali ini terutama tentang pembagian kepentingan di bidang perdagangan luar negeri. Mengenai perjanjian perdagangan, negosiasi diadakan setiap 5 tahun. Detail situasinya agak rumit. Secara umum, ketika kepentingan dibagi terakhir kali, Huaibei menyumbang 70%, dan kami hanya memiliki 30% di Jiangnan. Dalam 5 tahun terakhir, komunitas bisnis Jiangnan kami telah berkembang pesat, melampaui Huaibei di semua industri, dan perusahaan luar negeri lebih cenderung bekerja sama dengan perusahaan Jiangnan kami. Petik 2. Jadi, dalam pertemuan negosiasi ini, Kamar Dagang Jiangnan kami tujuannya adalah untuk memenangkan setidaknya 50% dan berusaha untuk mendapatkan 60%. Pemimpin negosiasi ini adalah Bos Dong, tapi setelah mengatakan ini, Tang Mingde mengusap pelipisnya, matanya penuh amarah. Wajah Ji Rumei yang halus dan lembut penuh kesedihan. Di mata anggota Kamar Dagang Jiangnan, Bos Dong benar-benar ketua dan pemimpin yang sangat baik. Namun dia meninggal secara tragis di rumahnya, bahkan keluarganya tidak pernah melarikan diri. Hasil ini terlalu tragis. Karena kejadian inilah gelombang www.novelhal.com gelombang sebagian besar anggota yang dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi menjadi takut. Itu hanya pertemuan negosiasi, tapi berisiko seluruh keluarga terbunuh. Meskipun ada banyak uang yang terlibat, bagaimanapun juga uang hanyalah benda asing, dan tidak ada seorang pun yang mau membuat lelucon tentang kehidupan seluruh keluarga. Hal lainnya adalah bahwa kekuatan dunia seni bela diri Huaibei jauh lebih kuat daripada dunia seni bela diri Jiangnan sehingga Kamar Dagang Jiangnan bahkan tidak berani memikirkan serangan balik. Anggota Kamar Dagang Huaibei semuanya merupakan afiliasi dari keluarga besar seni bela diri di Huaibei. Jika keadaan benar-benar membuat masalah di atas panggung. Kalau begitu, 5 anggota yang tersisa dari kalian benar-benar berani. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, pihak lain telah mencapai level ini, dan pertemuan negosiasi hari ini masih diadakan di ibu kota selatan, lokasi Kamar Dagang Huaibei. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan pertemuan negosiasi ini sebagai pertemuan yang berbahaya. Tuan Fang, Anda di sini, menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan. Kata Ji Rumei sambil menatap Fang Yu, dengan mata cerah. Sepertinya kamu benar mengatakan itu, kata Fang Yu. Kamar Dagang Huaibei juga merupakan organisasi sekuler, dan tidak dapat membuatnya tertarik. Dr. Fang, saya telah bernegosiasi dengan anggota Kamar Dagang. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda, Kamar Dagang kami akan memberi Anda 20% dividen sebagai hadiah setiap tahun, kata Tang Mingde. Oh, Fang Yu mengangguk, tanpa banyak reaksi. Uang tidak ada artinya baginya. Mobil melaju sampai ke Fairview Financial Center di ibu kota selatan. Setengah jam kemudian, Fang Yu dan rombongan turun dari bus dan berjalan ke gerbang pusat keuangan. Dalam prosesnya, Tang Mingde menjawab panggilan telepon, wajahnya pucat. Ada apa, Tuan Tang? Ji Rumei bertanya,